Halo, maaf tentang itu. Pesananmu hampir sampai. Aku sudah di gerbang depan. Hei Chloe, aku punya kabar baik untukmu. Ayahmu, dengan pesonanya yang tak tertahankan, baru saja menikah dengan keluarga kaya. Artinya kamu sekarang jadi wanita kaya. Mulai sekarang, kamu nggak perlu kerja keras lagi mengantar makanan. Ngerti? Ayah, pos satpamu berangin atau gimana? Kamu lagi nggak enak badan atau demam? Kenapa kamu ngomong nggak jelas di siang bolong? Kapan ayahmu pernah bohong padamu? Ayah, aku nggak berani mimpi setinggi itu. Gimana bisa kamu ngomong begitu? Berapa kali aku harus bilang untuk berhenti nonton drama-drama pendek itu? Berhenti nonton. Kenapa nggak didengerin? Ya sudah. Aku harus pergi. Pesanan kirimanku bakal terlambat. Ada orang di rumah? Makananmu ada di depan pintu. Chloe. Aku yang pesan itu. Ayah, Sini. Capek habis lari-lari, ayo duduk. ayah, kan kamu satpam, kamu ngapain di rumah orang? Malahan kalau kamu dapat kerjaan jadi tukang bersih-bersih, nggak bisa sembarangan duduk di sofa mereka. Ini sofa kulit asli. Kita nggak sanggup bayar kalau kamu merusaknya. Kita masih punya utang. Ayo pergi, sekarang, cepat. Hei, Chloe. Mulai sekarang, ini rumah kita. Hahaha. Ayah, kamu nggak waras? Aku dengar ini rumah Evelyn, bosnya Apex. Nggak, kita harus pergi, sekarang, kalau ketahuan, kita hancur. Ayo pergi. Sekarang kita benar-benar hancur. Tunggu, dengar, biar aku jelasin. Ayahku dan aku, sebenarnya kami kesini untuk... Halo, Nona. Chloe, ayahmu dan aku sudah menikah. Mulai sekarang, kamu akan seperti anakku sendiri. Ini adalah hadiah selamat datang untukmu dan mahar masa depanmu. Ibu. Mulai sekarang, kita bertiga harus menjalani hidup yang baik. Hanya itu yang penting. Ibu. Ya, ayahmu dan aku sudah memesan tiket untuk bepergian ke luar negeri. Kami berencana keliling dunia. Aku dengar dari ayahmu bahwa kamu sangat berbakat, lulusan terbaik di bidang keuangan. Ini adalah semua sahamku di Apex. Mulai sekarang, kamu adalah CEO baru Apex. Evelyn, maksudku, Ibu. Ibu, aku benar-benar tidak punya pengalaman jadi CEO. Aku cuma anak berusia 30-an. Aku tidak bisa, tidak mungkin. Jangan khawatir, aku sudah menyiapkan bantuan untukmu. Wakil Presiden Vance akan ada di sana untuk membantumu. Chloe. Ayahmu percaya padamu. Begitu juga ibumu. Halo, halo? Jadi kalian berdua cuma pergi menjalani hidup enak, dan meninggalkanku di sini untuk menanggung semua beban, halo? Tidak ada uang, tidak ada rumah, tidak ada kartu kredit, tidak ada asuransi. Chloe, ini Paman Ben. Kudengar ayahmu sudah melunasi semua utangnya. Kamu pulang untuk hari libur tahun ini? Adik laki-lakimu merindukanmu. Ayahku muncul dari batu, dia tidak punya kerabat. Kalau bukan karena kalian para kerabat penghisap darah, mana mungkin perusahaan ayahku bangkrut. Dulu aku adalah anak orang kaya yang sempurna. Sekarang aku terpaksa mengantar makanan untuk melunasi utang. Arthur, oh Arthur, sudah lebih dari 50 tahun masih bisa menghidupi keluarga. Beruntung sekali kamu. Ibu Chloe kita sudah tiba. Wanita itu, Evelyn, malah menyerahkan kekuasaan kepada seorang gadis yang tidak ada hubungan darah. Bapak Wallace, sepertinya kesempatanmu untuk mengambil alih Apex sudah tiba. Hahaha. Kamu pikir kamu siapa sampai berani mengganti mitra kami sendiri? Untuk proyek ini, mitra kami adalah Sterling. Titik, atau semuanya akan berantakan. Uang ya uang, apa bedanya mitra dengan siapa? Ibu Chloe. Kecuali kamu bisa jamin bisa dapatkan Sterling. Kami tidak akan menghentikan proyek ini. Aku akan dapatkan Sterling, dijamin. Tapi proyek ini harus berhenti sekarang. Omong itu mudah. Jadwalnya sampai kapan? Dan kalau dia gagal? Setelah hari libur selesai, aku akan bawa perjanjian kemitraan yang sudah ditandatangani dari Sterling kembali ke perusahaan. Kalau tidak, aku akan mengundurkan diri di tempat. Dan aku tidak akan ikut campur urusan perusahaan lagi. Tidak cukup. Ditambah 20% sahamku? Baik, kita sepakat. Kami tunggu kabar baiknya, Ibu Davis. Orang-orang tua ini. Mereka cuma mau memaksaku menyerahkan sahamku. Supaya mereka bisa mengendalikan Apex perusahaan yang dibangun ibuku dari nol. Kita pergi ke Sterling. Untuk menemui Felix. Ini perusahaan besar, dan tidak ada yang tahu di mana Bapak Sterling. Tidak ada peraturan perusahaan yang mengharuskan pakai sepatu hak tinggi. Kalau sakit, ganti saja.
Bapak Sterling, mobilnya sudah siap. Bagus. Hei, Bapak Sterling. Bapak Sterling. Halo, Bapak Sterling, bisa sediakan waktu sebentar. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Chloe Davis, CEO baru Apex. Ini proposal kemitraan baru perusahaan kami. Anda bisa. Ibu Davis, saya sedang dalam perjalanan ke bandara untuk liburan. Mengenai kemitraan itu, kita bisa bicara bisnis setelah tahun baru. Setelah tahun baru, itu sudah terlambat. Bapak Sterling, ini mendesak. Tolong lihat sebentar, ya. Begini saja, pertemuan kita berikutnya, kita bahas detailnya. Bapak Sterling, tunggu. Ibu Davis, bagaimana hasilnya? Cari tahu segera di mana Felix sedang berlibur. Cari lokasi pastinya. Dan pesankan aku penerbangan paling awal. Siap. Pertemuan kita berikutnya. Kalau kamu tidak mau kembali, aku yang akan mencarimu. Saya sudah dapatkan jadwal perjalanan Bapak Sterling. Tujuannya adalah Kota Damai. Penerbangan Ibu sudah dipesan. Berangkat dalam 3 jam. Kota Damai. Kami sudah melacak jadwal perjalanan Bapak Sterling. Tujuannya adalah Kota Damai. Kota Damai? Hei, Chloe. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Cuma bocah nakal. Apa yang perlu disesali? Kamu. Arthur. Kamu anak laki-laki tertua, Arthur. Perusahaan itu memang milikmu dari awal. Sekarang kamu punya utang. Kamu yang harus menanggung semuanya. Kamu yang tanggung utang ini. Dan pergi dari sini. Dan jangan pernah kembali. Jangan seret saudara kandungmu ikut celaka. Ibu, perusahaanku tadinya baik-baik saja. Kalau bukan karena mereka berdua, yang menerima suap dan mengacaukan segalanya, apa aku akan tenggelam dalam utang dan bangkrut? Aku yang membangun rumah ini dari awal. Mengapa kamu mengusir Chloe dan aku? Maksudmu milikmu? Sertifikat tanah ini atas namaku. Rumah ini juga milikku. Sebagai anak laki-laki tertua, membantu adik-adikmu adalah kewajibanmu, bukan? Benar, Arthur. Membelikan rumah untuk ibu dan ayah adalah hal yang benar. Mengapa jadi begitu rewel? Pelit sekali. Pikiranmu sempit. Pantas saja perusahaanmu bangkrut. Pergi saja dari sini. Jangan bawa kami ikut celaka. Pergi saja. Minggir. Ayo pergi. Kamu. Ayah, Ibu? Kenapa kalian berpakaian seperti itu? Apa kita sudah bangkrut? Kita sudah bangkrut? Chloe, tidak. Paman Ben menelepon. Dia ingin kita pulang kampung untuk hari libur tahun ini. Aku dengar dari asistenmu kau akan ke Kota Damai untuk urusan bisnis. Jadi aku pikir, sekalian saja dia yang pesankan tiket untuk kita juga. Kita bisa pulang bersama-sama. Ini kesempatan untuk bertemu keluarga lagi. Ayah, aku ke Kota Damai untuk urusan kerja. Dan, apa kau sudah lupa bagaimana mereka membuatmu bangkrut dan meninggalkanmu tenggelam dalam utang? Pada akhirnya, bahkan sampai membuat ibu tewas. Chloe, ayah mengecewakanmu, Chloe. Tapi Paman Ben bilang nenek benar-benar sakit kali ini, mungkin dia tidak punya banyak waktu lagi. Bagaimanapun, dia adalah ibu kandungku. Tapi jangan khawatir, kali ini saat aku pulang, aku pasti tidak akan meminjamkan mereka sepeser pun. Lihat bagaimana aku dan ibumu berpakaian. Mereka tidak akan tahu kalau kita punya uang. Ayah, sudah bertahun-tahun. Sekarang mereka tiba-tiba ingat mengajakmu pulang untuk hari libur. Sudah jelas mereka berusaha menguras lebih banyak uang darimu. Apa kau tidak melihat itu? Jangan khawatir, Chloe. Kali ini saat kita pulang, kita sama sekali tidak akan pamer uang. Mereka tidak akan punya apa-apa untuk dipinjam. Baiklah. Aku toh harus kembali ke Kota Damai. Jangan khawatir, dengan aku di sana, mereka tidak akan berani macam-macam dengan kita. Hei, aku dengar Arthur sudah melunasi semua utangnya. Mungkin dia menyembunyikannya dari kita, berhasil sukses di luar sana. Kali ini kita harus dapatkan bagian yang besar. Aku mengandalkan uang itu untuk beli rumah dan mobil untuk anak laki-lakiku. Hei, ayo. Arthur, selamat tahun baru. Arthur, Akhirnya, kau pulang. Selamat tahun baru. Ya ampun, mobil ini pasti mahal. Hah? Oh, ini yang termurah di garasi. Cuma ratusan ribu dolar? Wah. Hei Arthur, pasti kamu sudah kaya raya selama ini. Hah? Tunggu. Beberapa puluh dolar, Bibi Susan. Maksud ibu ongkosnya cuma beberapa puluh dolar. Benar kan, ibu? Haha, benar. Ini mobil rekan kerja. Dia cuma memberi tumpangan dalam perjalanannya. Jadi berapa? Kita harus kasih dia uang bensin, kan? Ya ampun, tapi kita buru-buru keluar dan tidak bawa uang tunai. Bibi Susan. Ya ampun, jadi ini bahkan bukan mobilmu? Biar saya cek kantong saya. Tidak, saya juga tidak bawa uang tunai. Saya akan lari ke dalam ambil sedikit. Kamu tunggu di sini saja. Paman Ben. saya juga tidak bawa uang tunai. Biar saya cek di dalam. Cek. Lihat. Ayah, ibu, pekerjaan saya masih belum stabil. Jadi sandiwara pura-pura miskin ini tidak boleh ketahuan. Kalau tidak, entah apa. Ulah yang akan mereka lakukan. Kami akan ikuti arahanmu. Si aneh kecil itu mencoba menguras uang dari saya. Mimpi kali. Ya ampun, uang saya di mana? Bibi Susan, berhenti mencari. Saya punya firasat kamu tidak akan menemukannya sampai matahari terbenam. Lagi pula, kamu selalu yang mengambil, tidak pernah memberi.
Jadi bagaimana mungkin ada orang bisa mendapatkan 1 sen pun darimu, benar kan? Kamu, beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Kamu, Arthur, lihatlah dirimu. Selama ini, kamu belum memenuhi kewajibanmu pada ibu. Sekarang kamu pulang kali ini. Setidaknya, kamu bisa mengeluarkan 1,5 miliar rupiah untuk menunjukkan rasa terima kasih pada ibu. Harusnya, kamu setidaknya kasih ibu 1,5 miliar rupiah untuk menunjukkan rasa terima kasih. Setelah bertahun-tahun kemudian, Bibi Susan, aku harus bilang, kemampuanmu untuk memutarbalikkan fakta benar-benar sudah naik level. Waktu itu kan kamu, yang gak mau tanggung utang, jadi kamu yang usir ayahku dari rumah. Terus kenapa sekarang tiba-tiba jadi salah ayahku? Arthur itu yang benar-benar sudah sukses. Bukan aku. Selama bertahun-tahun ini, aku bahkan belum cukup nabung untuk beliin mobil buat anak laki-lakiku sendiri. Arthur, kalau kamu ada uang sisa, kira-kira bisa nggak? Nggak mungkin. Paman Ben, ayahku cuma satpam. Utang lebih dari 30 miliar rupiah itu. Enggak mungkin. Nggak mungkin kami bisa bayar. Kalau bukan karena kamu, ayahku dan aku nggak harus kerja 10 tahun cuma buat melunasinya. Iya, betul. Gaji bulananku cuma 45 juta atau 60 juta rupiah. Aku punya utang yang harus dibayar, dan satu keluarga yang harus diberi makan. Mau dari mana aku cari uang buat minjamin kamu? Nggak mungkin. Aku lihat tas yang dibawa Evelyn. Itu kan yang itu. Aku pernah lihat di daring. Harganya ratusan juta rupiah. Oh, ratusan juta rupiah? Itu bahkan gak cukup buat beli talinya. Ini. Maksud ibuku itu. Ratusan juta rupiah ini. Nggak cukup buat beli yang asli, tas kami ini. Ini cuma tiruan dari pedagang kaki lima, cuma beberapa puluh ribu. Tiruan dari pedagang kaki lima? IST. Oh, keadaan keluarga kami sekarang. Nggak bagus. Bahkan ini aja dikumpulin dengan menghemat setiap sen. Kami cuma mikir, soalnya kan hari libur, kami beli tas buat jaga gengsi aja. Iya kan, Ibu? Iya, tas ini beneran murah. Paman Ben, coba lihat, ini kan hari libur, coba lihat pakaian kita bertiga, rasanya nggak pas kalau mau ketemu nenek, gimana kalau gini? Gimana kalau paman pinjamin keluarga kami 300 juta rupiah, kami mau ke kota beli baju baru, jangan khawatir, besok begitu dapat uang, langsung saya bayar, janji, gimana? Tidak, bocah nakal ini, mulutnya manis. Kalau dibiarkan, kita nggak bakal dapat apa-apa darinya. Sama sekali nggak. Mereka harus kita pisahin. Hei, Arthur. Selama ini, semua pekerjaan di sini cuma aku yang ngerjain. Sekarang hari libur sudah di depan mata, kalau pekerjaannya nggak selesai, aku nggak tenang. Kau tahu, karena kamu dan Evelyn sudah pulang, ayo kita kerja sama-sama. Ayo pergi. Hei, ayo pergi. Chloe, aku cuma mau bantu paman Ben kerja. Kamu jaga diri ya, jangan sampai kamu dimanfaatin. Maham, Aku tahu, ayah juga jaga diri. aku ikut ayahmu. Chloe, kita sudah lama nggak ketemu. Kamu punya pacar? Usiamu sudah nggak muda lagi. Seharusnya kamu mikir buat nikah. Dengerin kata bibimu. Bibi selalu khawatir sama kamu. Kalau ditunda-tunda, nanti punya anak jadi lebih susah. Sangat susah. Kamu tahu? Aku nggak mau punya anak, Bibi Susan. Enggak, bukan soal mau atau enggak. Perempuan itu harus nikah juga akhirnya. Siapa bilang perempuan harus nikah? Enggak, kalau enggak nikah dan punya anak, itu melawan kodrat. Kamu bukan perempuan yang utuh. Jadi aku bukan perempuan yang utuh? Enggak, dengerin kata bibimu. Bibi nggak akan menyesatkanmu. Kamu harus banget mikirin ini secepatnya. Selagi masih muda dan cantik. Dengerin kata bibimu. Hey, Oliver, sini lihat. Anak laki-laki. Dia kelihatan suka makan. Ini siapa? Jaga mulutmu. Dia dari kota kita. Anak Bapak Miller, pemilik bengkel mobil. Lagi pula, laki-laki yang agak gemuk itu bagus. Laki-laki gemuk itu hemat uang. Dan mereka membawa keberuntungan ke rumah. Dan ini anak siapa? Dia anak laki-laki saya dari mantan istri. Dia sudah bisa bicara sejak usia 5 tahun. Dia anak yang cerdas. Untungnya, dia berasal dari keluarga Miller. Gennya bagus, percaya deh. Wah, halo, Nona. Kamu juga kelihatannya gennya tidak buruk. Kalau gen kita digabungkan, pasti kita akan punya anak yang lebih hebat lagi. Ayo, gimana? Chloe, biar Bibi kasih tahu dari hati. Nah, laki-laki seperti ini, laki-laki yang sudah bercerai, tahu cara memperlakukan wanita. Dan lagi, kamu gadis-gadis muda sekarang, bukannya kalian bilang tidak mau punya anak? Nah, lihat, ini sudah ada yang siap pakai. Nikahi saja dia, kamu bahkan tidak perlu melahirkan. Sempurna sekali, kan? Hahaha. Kamu Bibi Susan yang baik sekali. Ayah, ini apa? Bentuk kunci ini. Artinya mobil ini sekarang harganya miliaran rupiah. Kamu ini siapa? Bagaimana kamu bisa dapat kunci ini? Oh, ini. Aduh, Chloe, bukannya kamu bilang keluargamu sedang kesulitan? Bagaimana bisa kamu punya mobil? Salam hormat, pemilik kendaraan yang terhormat. Ada yang bisa saya bantu? Ya ampun. Chloe, ini mobilmu, kamu tajir. Kenapa nggak bilang dari dulu? Haha, Bibi Susan. Ini cuma korek api yang bentuknya mirip kunci mobil. Lihat! Ini korek api. Duh, kamu bikin aku hampir mati kaget. Kupikir kamu dan ayahmu sudah jadi orang kaya. Haha, mana mungkin. Bibi Susan, kan kamu tahu betapa bokeknya kami, iya kan? Untung aku bikin kunci palsu sebelum datang ke sini. Nah, karena ternyata cuma salah paham, gimana kalau kita urus saja hari ini? Chloe, lihat, Oliver suka sama kamu. Keluarganya kaya dan dia orang baik. Jadi, ayo kita selesaikan pernikahan ini hari ini. Ahaha. Itu, tiba-tiba sekali. Saya, Oliver, adalah putra satu-satunya dari keluarga Miller. Menikahlah denganku, dan kamu tidak perlu keluar uang sepeser pun. Cukup masak saja, oke. Oliver, karena kamu begitu jujur dan terus terang, aku juga akan terus terang. Aku juga nggak akan bertele-tele. Kalau kita menikah, aku tidak akan minta uang hantaran. Serius? Oh, hahaha.
Sangat serius, tapi aku punya pinjaman usaha 500.000 dolar, karena kita akan jadi satu keluarga, kamu harus bantu aku melunasinya, Oliver. Benar kan? Anak baik, panggil aku ibu, ayo. Ibu, Duh, Nak, jangan sembarangan manggil orang ibu. Ya, sayang, jangan berani-beraninya kau memanggilku begitu. Kita bukan keluarga. Kukira kau akan memperkenalkanku pada gadis yang baik. Kau cuma mencoba menipuku. Sudah kubilang, semua orang di keluargamu Davis itu busuk sampai ke akar-akarnya. Lupakan saja kenaikan jabatan itu. Jangan harap. Hei, Oliver, tunggu, jangan pergi. Hei, Bibi Susan, lihat, dia yang tidak menginginkanku. aku sudah melakukan semua yang bisa kulakukan. Oh, aku ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Aku sibuk, kau saja yang pergi. Oh, Oliver. Jangan pergi, Oliver. Kita masih bisa membicarakan ini. Evelyn, bukankah adikku membawamu ke ladang? Kenapa kau pulang sendirian? Aku tidak tahu cara bekerja di ladang. Arthur menyuruhku pulang untuk menemani Chloe. Kalau tidak bisa kerja di ladang, setidaknya kau bisa merawat orang tua, kan? Masuk dan bersihkan tubuh ibu. Bukankah itu tugasnya asisten rumah tangga? Hanya saja aku belum pernah melakukannya sebelumnya. Bagaimana kalau aku salah dan melukai ibu? Wah, Evelyn. Di rumahmu masih ada asisten rumah tangga yang melayanimu? Atau kau pikir membawa tas palsu membuatmu jadi wanita kaya sungguhan? Biar ku katakan sesuatu. Walaupun kau dari kota, kau menikah masuk ke keluarga Davis kami. Jadi kau harus ikut aturan keluarga Davis kami. Baiklah, aku memang belum pernah melakukannya, tapi aku bisa coba belajar. Jangan banyak alasan. Si tukang bersih-bersih ini benar-benar mengira dirinya wanita kota yang kaya. Jangan lupa bersihkan kaki ibu. Nanti sapu lantainya juga. Ibu, ini istri baru kakakku, Arthur. Kalau ada bagian tubuhmu yang tidak nyaman atau butuh dirawat, minta saja pada Evelyn. Evelyn pasti akan melakukan yang terbaik. Ya, ibu. Kalau butuh apa-apa, bilang saja padaku. Aduh, tidak tahan lagi. Aku mau ke kamar mandi. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak bisa mengangkatmu. Evelyn, ibu bilang mau ke kamar mandi. Cepat ambilkan baskom untuk ibu. Apa? Aduh, sakit. Kamu tahu nggak sih lagi ngapain? Aku cuma nggak tahu gimana cara nanganin ini. Lihat, kamu bikin ibu kesakitan. Susahnya di mana sih? Lama-lama juga bakal bisa kalau dicoba. Evelyn, kayaknya kamu cuma cari-cari alasan aja. Ibu kan nggak cuma punya satu anak. Kamu kan nikah sama kakak laki-laki aku. Jadi kewajiban dia jatuh ke kamu. Oh, Evelyn, sayang, kamu kan menantu perempuan yang paling tua. Merawat aku kan kewajiban kamu, ya kan? Baiklah, aku coba. Leo, aku sudah sampai di Kota Damai, hubungi asisten Felix dan cepat selesaikan. Proyek ini penting banget buat aku dan perusahaan. Kita nggak boleh nunda sampai lewat tahun baru, ngerti? Ya, Ibu Davis. Alamatnya sudah aku kirim ke email Ibu. Sebentar lagi ada konferensi telepon bahasa Inggris. Ibu sudah aku sambungkan. Oke, baik. Senang bekerja sama dengan Anda. Chloe, lagi ngapain? Lagi ngobrol sama bos? Ibu Davis, itu siapa? Orang bodoh banget. Kalau gitu, rapat kita akhiri dulu di sini. Oke, sampai jumpa. Chloe, barusan kamu bilang apa? Nggak ada, cuma puji-puji Paman Ben. Nah, itu baru anakku, Chloe. Kerjaan kamu butuh bahasa Inggris? Pasti gajinya gede ya? Enggak. Cuma penerjemah. Sambilan aja, cuma 75.000 rupiah per jam. Aku lagi mikirin utang keluarga. Sedikit-sedikit juga bisa bantu. Sedikit-sedikit? Paman Ben. Tommy kan juga nggak ada kerjaan, dia bisa kerja bareng aku, dapat beberapa juta rupiah sebulan. Ya, iyalah. Uang segitu nggak bakal nutupin apa-apa. Anak laki-laki aku nggak kayak kamu. Dia bakal cari uang yang beneran. Aku akan tahan. Begitu proyek ini selesai, posisi aku di Apex bakal kuat, nanti aku nggak perlu hati-hati lagi. Ibu? Evelyn, kita cuma minta kamu bersihin ibu. Malah hampir jatuhin ibu dari tempat tidur. Emang perlu banget. Kamu? Ibu, Ibu baik-baik aja? Ibu, Evelyn, kamu ngapain? kalian salah paham. Dia kan ibu Arthur, jadi dia juga ibuku. Masa iya aku ngelakuin hal kayak gitu? Bibi Susan, bisa nggak kita bicara baik-baik? Ngapain sih dorong-dorongan? Chloe, lihat tuh perempuan yang dinikahin bapak kamu. Ngerawat orang tua aja nggak becus. Emang ada gunanya? Iya, bener. Kita kan nggak minta dia angkat-angkat berat. Cuma buang pispot sama bersihin ibu. Masa segitu aja nggak bisa? Dia kan sapi perah keluarga. Terus kalian perlakuin dia kayak gini? Itu kan kerjaan dasar, siapa aja bisa. Ibu, tutup kuping bentar ya. Ya ampun, yang bener aja. aduh, ya ampun. Kamu ngapain? Aduh, Bibi Susan, Paman Ben. lihat apa yang kalian lakukan, tapi benda ini milik nenek, sebagai anak-anaknya sendiri, kalian pasti tidak keberatan, kan? Kamu sudah gila. Bocah nakal. Kamu mencium baunya? Bau sekali. Chloe, baru pulang sudah bikin keributan. Mau bikin aku kena serangan jantung? Ya ampun. Nek, masih kuat teriak-teriak? Kukira kamu sudah sekarat, syukurlah memang. Aku ini orang yang lebih tua. Beraninya kamu mengutukku. Panggil ayahmu ke sini. Aku akan tanya dia, bagaimana dia membesarkan anak perempuan sepertimu. Orang tua apa? Kamu pilih kasih? Keterlaluan. Tidak, Nek, mana berani aku? Aku cuma mau kamu cepat sembuh, itu saja. Nek, aku belajar teknik pijat khusus ini. Bagus untuk orang tua. Benar-benar melancarkan peredaran darah. Setidaknya kamu masih punya hati nurani. Nanti, kamu minta maaf kepada paman dan bibimu. Kalau tidak, jangan harap bisa menginjakkan kaki lagi di keluarga ini. Seolah aku mau, ya, Nek, aku pasti akan minta maaf. Nek, aku kasih tahu ya. Waktu aku belajar teknik pijat ini, aku bikin tulang 3 orang tua patah, dan bikin 2 nenek-nenek kena stroke. Tapi jangan khawatir. Itu, aku 2 minggu yang lalu, teknik pijatku sekarang, sudah hampir profesional. Mundur.
Jangan mendekat. Tenang saja, Nek. Teknik pijatku di sini, aku jamin nenek nggak bakal keluar suara sedikit pun. Cao Ying, cepat kembali ke sini. Nenek manggil siapa? Di sini cuma kita bertiga. Tenang, aku akan lembut, oke? Oke, Chloe. Nenek baik-baik saja. Lihat, sekarang nenek bahkan bisa turun dari tempat tidur. Ya ampun, ini keajaiban medis. Aku ingat nenek bahkan nggak bisa turun dari tempat tidur. Butuh bantuan untuk hal-hal kecil sekalipun. Bu, untuk bakat kecilku ini, harusnya aku kenakan tarif berapa ya? Kamu tahu dari mana nenek itu baik-baik saja? Aku sudah riset sebelum datang. Baru beberapa hari lalu, nenek ada di pintu masuk desa, dan hampir berkelahi karena berebut telur. Dia sehat-sehat saja. Kalian kenapa? Semua berkat putri kesayanganmu, Arthur. Aduh, bau apa ini? Kalian akan bayar untuk ini. Ayo pergi. Halo Bapak Sterling. Ya, aku sedang di Kota Damai. Aku ingin tahu kapan Bapak ada waktu untuk membahas kerja sama kita. Ini kan hari libur. Ibu Davis, ibu tidak di rumah, tapi mengejarku sampai ke Kota Damai. Karena ibu begitu bersemangat, kita akan segera bertemu. Oke, 3 kilometer, itu praktis tetangga sebelah. Biar aku lihat. Bukankah ini resor yang sedang dibangun di desa kita? Apa? Felix ada di desa kita. Wah, Bibi Susan, Paman Ben, sudah ganti? Kenapa baunya masih kuat banget? Bau apa? Kayaknya itu bau kemiskinan dari keluargamu. Arthur, hari ini kan makan malam peringatan keluarga. Seluruh desa, setelah bertahun-tahun kerja keras, cuma ini yang kamu pakai? Nggak malu-maluin keluarga kita? Susan, lihat, ini kan baju terbaik abangmu. Lagi pula, abangmu kan susah selama ini. Kamu nggak bakal ngerti. Baju ini kan pesanan khusus. Ini model vintage. Setiap detailnya punya maksud. Aku ngerti. Pokoknya, kita memang harus kelihatan miskin. Yang penting aku senang. Ngomong-ngomong, Chloe, kamu sebaiknya nggak usah ikut makan malam peringatan keluarga. Betul, Chloe. Lihat dirimu. Nggak kerja, nggak punya uang, dan punya gunungan utang. Orang kayak kamu cuma bakal mempermalukan ayahmu. Kamu diam aja di sini. Al. Chloe, kamu dan si Evelyn itu di rumah aja. Jangan berani-berani mempermalukan keluarga Davis. Ayo, pergi. Hei, Chloe, bukan itu maksudku. Cuma, makan malam peringatan keluarga itu penuh sama orang tua. Aku takut kalau kamu ikut, mereka bakal nyerang kamu. Diam aja di rumah sama ibumu, aku pergi sendiri. Nah, Tapi, Arthur, Ayah, nanti kita semua pergi bareng. Kalau aku nggak ada, gimana kalau mereka ngerundung ayah? Mengingat posisimu, ada hal-hal yang tidak mudah kamu ucapkan untuk membalas orang tua, jangan khawatir. Aku yang akan jadi orang jahatnya. Bos besar, Anda selalu bilang ingin mengalami adat dan tradisi lokal kami. Nah, acara tahunan kami, makan malam peringatan keluarga, sedang berlangsung di sini. Tapi ini acara besar, jadi kami hanya bisa menempatkan Anda di sudut, semoga tidak keberatan. tidak apa-apa. Memang permintaanku yang tidak masuk akal dari awal. Aku cuma lihat-lihat saja. Kamu lanjutkan pekerjaanmu saja. Baiklah. Nenek, Evelyn dan Ibu Chloe, mereka ngapain di sini? Kamu ngapain di sini? Hari ini makan malam peringatan keluarga seluruh desa. Jangan berani-berani bikin masalah. Nenek, aku kan cucumu. Masa kamu berpikir begitu tentangku? Jangan khawatir. Aku akan bersikap sebaik-baiknya. Ibu, Chloe itu sedang kekanak-kanakan. Tolong jangan dipikirkan. Kamu masih punya Tommy. Tommy adalah cucu kandungmu. Nanti, dia pasti akan merawatmu dengan baik. Aku dengar Tommy sekarang mengelola beberapa ratus orang. Dia memang hebat. Tidak seperti orang-orang tertentu yang seumur hidupnya cuma mengantar makanan dan tidak pernah menghasilkan uang yang berarti. Oh, begitu? Tommy sehebat itu? Dengan kemampuannya, dia benar-benar mengelola ratusan orang. Apa? apa dia penjaga kuburan? Chloe, Paman Ben dan Bibi Susan adalah orang tuamu. Siapa yang berani memberimu nyali untuk membantah mereka? Paman Albert, kalau orang tua bertindak sok kuasa hanya karena lebih tua, kenapa mereka harus dapat hormat dariku? Kamu, omong kosong. Aku pukul kamu sampai mati. Paman Albert, ya, kalau orang tua cuma mau dihormati karena usianya, apakah mereka pantas dapat hormat dariku? Kamu, omong kosong. Aku tampar kamu. Ya, Ibu. Bapak Sterling, tidak mau bantu? Ini acara peringatan keluarga Davis. Ini juga urusan keluarga Ibu Davis. Lebih baik kita tidak ikut campur. Lagi pula, soal kecil ini, aku yakin dia bisa menanganinya. Tapi, Ibu Davis kan masih seorang wanita. Ibu, Lihat, sudah kubilang. Ibu Chloe bisa mengatasinya sendiri. Arthur, kamu yang paling tahu soal ini. Aku sendiri membesarkan kalian bertiga. Tidak mudah. Semua yang bagus-bagus, kubuat untuk kalian. Siapa sangka kamu bisa punya anak si aneh kecil. Ibu sudah tua. Jangan marah-marah. Nanti sakit. Ibu tahu kamu anak yang baik. Sejak kecil, kamu sudah jaga adik-adikmu. Dan sekarang Tommy, dia perlu beli rumah dan menikah. Kamu, sebagai kakak tertua, tidak bisa cuek saja. Sudah kuduga. Ibu, Tommy itu anak Susan. Arthur kan yang tertua. Kita tidak seharusnya yang bayar. Ibu, hei. Ini urusan keluarga Davis. Orang luar seperti kamu, tidak ada hak bicara. Ibu, ngapain sih? Evelyn, kamu baik-baik saja? Tommy mau menikah itu bagus. Tapi aku tidak punya uang. Kamu si aneh kecil. Arthur, kau kan kakak tertua. Bagaimana bisa kau menghindar dari tanggung jawab? Dengar, meski kau bangkrut, kau bisa pinjam uang. Asal kau mau bertindak. Selalu ada jalan, benar kan? Kakak tertua seperti ayah.
Arthur, kau kepala keluarga, kau harus menjaga saudara-saudaramu. Hei, Paman Albert, lihat mataku dan katakan itu. Bukankah aku sudah cukup banyak berbuat untuk mereka? Mahar Susan, uang hantaran Ben, siapa yang bayar semuanya? Aku, sekarang anak mereka mau menikah, dan aku harus bayar lagi, karena mereka, aku sudah punya utang 30 miliar rupiah. Sepertinya kalian semua benar-benar ingin menghancurkan keluargaku, dan menghancurkan aku. Itukah yang kalian inginkan? Aku besar bersama ayahmu, kami seperti saudara, aku praktis seperti ayah bagimu. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran atas namanya. Memberimu pelajaran yang baik, si aneh kecil. Siapa yang kau panggil si aneh kecil? Kau tidak lain adalah orang tua menyedihkan yang bersembunyi di balik usiamu. Kau tahu itu, si aneh kecil. Saat ayah tenggelam dalam utang, tertimbun pinjaman besar, kau tak sabar menjauhi kami. Jauh sekali. Sekarang kau mau main jadi sesepuh? Lucu sekali. Chloe, jangan banyak omong. Dulu kan jelas-jelas ayahmu yang salah urus bisnis. Itu yang bikin bangkrut. Jangan berani-berani menyalahkan kami. Dulu, Baik, mari kita selesaikan hari ini. Mari kita bicara terbuka. Berani kau bersumpah, di depan leluhur kita, bersumpah padaku, bahwa kau tidak mengutak-atik pesanan itu dulu untuk dapat komisi. Kalau tidak, semoga kau mati mengenaskan. Susan, aku... Beraninya kau bersumpah di depan leluhur kita dan bersumpah padaku. Kalau kau tidak mengutak-atik pesanan itu untuk mengambil uang sogokan bertahun-tahun lalu, kalau tidak, semoga kau mati sengsara. Aku. Kau tidak berani. Karena kau... Dasar anak aneh. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya menasehatiku. Aku ini. Jangan coba-coba main kartu senioritas untuk membungkam mulutku. Aku sudah muak mendengarnya. Chloe, bagaimana bisa keluarga kita melahirkan anak aneh sepertimu? Aku malu menghadapi leluhur kita. Suamiku tercinta, pergi terlalu cepat. Kenapa kau tidak ajak aku saja? Arthur, Ibu sudah sangat tua sekarang. Bagaimana bisa seluruh keluargamu memperlakukan beliau seperti ini? Beliau ini wanita tua. Kau akan mendapatkan karma. Arthur, Aku bisa terima kalau Chloe tidak menghormatiku, tapi ibu sudah tua, dan kesehatannya sudah menurun. Apa kau mau membuat ibu marah sampai mati? Itukah yang kau inginkan? astaga, keluarga anak ini. Mereka akan jadi penyebab kematianku. ini cuma bantu saudaramu, cuma beli rumah. Memangnya sebesar itu masalahnya? Keluarga Davis benar-benar melahirkan seorang ancaman. Lihat itu, ayah. Inilah kerabat-kerabat kita yang luar biasa. Keluarga anak ini akan jadi penyebab kematianku. Orang yang suka buat masalah justru panjang umur. Kau akan hidup lama, jangan khawatir. Semuanya, datang dan lihat. Gadis kecil ini bergumam dan menggerutu, ternyata menyebut neneknya sendiri sebagai ancaman. Sampai punya anak laki-laki dan cucu seperti ini. Sial sekali nasibku. Satu keluarga orang aneh. Diam, Yang kamu lakukan cuma pakai moralitas untuk menekan ayahku, apalagi keahlianmu? nenekmu bekerja keras sepanjang hidupnya untuk membesarkan ayahmu dan kedua saudara kandungnya. Kamu pikir itu mudah? Bagaimana si aneh kecil sepertimu bisa bilang hal-hal seperti itu? Membesarkan anak perempuan seperti ini, pasti ayahnya juga tidak baik. Keluarga orang aneh, memuakan. Biar kukatakan, Ayahku punya moral, aku tidak. Membesarkan 3 anak, izinkan aku bertanya, mana dari ketiganya yang benar-benar dia besarkan? Setelah kakek meninggal, dia cuma bersembunyi di ladang untuk bermalas-malasan. Ayahku yang sekolah dan mengurus anak-anaknya untuk dia. Jadi kenapa dia yang dapat semua pujian pada akhirnya? Kalau soal melahirkan dan membesarkan, keduanya harusnya bersujud di depan ayahku memberi hormat padanya. Diam mulutmu. aku pukul kamu sampai mati. Arthur, ayah. Dia lakukan semuanya sendiri. Tidak ada yang memaksanya. Lagi pula, aku ibunya. Dia berhutang segitu padaku. Chloe, ini semua salahmu. Kamu yang buat onar. Waktu ayahmu menikahi ibumu, aku tidak pernah setuju. Dia menodai keberuntungan keluarga kita. Makanya, dia melahirkan si anak kecil sepertimu. Ibumu, yang sudah mati itu, tidak layak dapat tempat di pemakaman keluarga kita. Begitu juga denganmu. Aduh, Kalian cuma berani menindas kami seperti ini karena kami tidak punya uang atau kekuasaan. Berani-beraninya kalian memperlakukan kami seperti ini? Bagaimana kalau ku bilang statusku sekarang sudah berbeda? Apakah kalian masih akan memperlakukan kami sama, atau akan berubah sikap? Biar ku katakan sekarang juga, aku adalah CEO baru grup Apex. apa? Apex, bukannya itu tempat Tommy bekerja sekarang? Aku punya uang lebih banyak dari yang bisa kalian bayangkan, tapi tidak 1 sen pun darinya akan sampai ke tangan kalian. Ah, yang bener aja, Chloe. Memangnya perlu semua drama ini? Hari ini adalah hari peringatan keluarga desa kita. Tidak bisakah kita menyelesaikan ini dengan baik-baik? Chloe, Sudah kuduga, kamu adalah kisah sukses terbesar yang pernah ada di desa ini. kamu dapat jackpot. Jangan berani-berani melupakan kami, kerabat miskinmu. Chloe, kamu sekarang sangat kaya. Membantu saudara-saudaramu sendiri, seharusnya hal yang mudah bagimu. Kalau tidak, aku akan datang ke perusahaanmu dan buat keributan besar. Aku akan pastikan semua orang di grup Apex tahu seperti apa CEO baru mereka sebenarnya. Kamu tidak, aku tidak boleh kehilangan kendali dengan mereka. Kesepakatan dengan Sterling belum final. Posisiku di Apex masih belum stabil. Kalau identitasku terbongkar sekarang, risikonya terlalu besar.
Aku harus meredakan situasi ini. Ayo pergi. Kita kembali ke hotel. Sedangkan untuk Ibu Chloe, dia bisa menangani ini. Bapak Sterling, dia ngapain di sini? Jadi, telepon tadi adalah dia yang memberitahuku. Chloe, kapan kamu memanggil semua orang ini? Aku tidak memanggil mereka. Ibu, aku sudah kembali. Wah, Hahaha. Paman Ben, Tommy, semua orang ini, kamu yang bawa mereka semua? Anakmu sekarang orang penting, lo harus menjaga penampilan kalau sedang di luar. Dalam beberapa hari, aku ada kesepakatan dengan grup Apex. Begitu aku dapatkan, keluarga kita akan hidup enak selamanya. Hahaha, grup Apex? Itu kan? Grup Apex, mereka punya CEO baru, katanya dia masih muda dan cantik. Kamu tahu kan sifat anakmu ini, nanti kalau waktunya tiba. Aku tidak hanya akan dapatkan proyek itu, aku akan buat CEO baru itu sendiri memohon untuk jadi bagian dari keluarga ini. Hahaha, itulah cucuku. Evelyn, kamu lagi ngapain di sini? Tommy, dia bos besar perusahaanmu, tapi dia nggak kelihatan muda banget sih menurutku. Kamu nggak waras ya? Ah, ibu, kamu nggak tahu? Evelyn itu pemegang saham terbesar di grup Apex. Katanya dia kasih semua sahamnya ke anak perempuannya supaya dia sama suaminya bisa jalan-jalan ke luar negeri bareng. Tapi dia ngapain di desa kita? Ya berarti bukan dia dong. Kalau dia emang bos besar, ngapain dia nurutin perintahku? Apa? Gimana bisa kamu suruh Evelyn kerja kasar? Kamu? Evelyn, aku minta maaf banget soal itu. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Aku pernah lihat kamu di acara makan malam sekali. Ingat nggak? Evelyn, apaan sih? Tommy, kamu ngomongin Evelyn? Siapa sih? Kita nggak kenal dia. Tommy, cewek ini, dia istri baru Arthur. Coba pikir, kalau dia beneran bos besar kamu, ngapain dia mau sama orang kayak Arthur? Lagi pula, dia udah ngurusin nenek. Enggak, ibu, Evelyn itu hartanya miliaran. Gimana bisa kamu suruh dia kerja kayak gini? Kamu? Hei, Evelyn, ibuku cuma orang desa. Tolong jangan tersinggung ya. Aku tahu kamu lagi inspeksi diam-diam untuk KTT 3 hari lagi. Semua orang-orang penting bakal ada di sana. Aku mau tanya, bisa nggak kamu perkenalin aku sama beberapa orang? Evelyn? Evelyn siapa? Aku nggak tahu kamu ngomongin siapa. Apa sih KTT tahun baru yang kamu omongin itu? Mereka lagi cari tukang bersih-bersih. Tanganku cepet banget. Aku kerja cepet kok. Kamu bukan Evelyn? Terus kamu siapa? Udah aku bilang, ini bukan CEO-nya, ini Evelyn. Kamu terus-terusan manggil dia Evelyn, sok akrab. Kalau orang nggak tahu, mungkin dikira dia ibu kandungmu. Chloe, berani kamu ngejek aku? Siapa yang ngejek? Kamu yang salah, jangan salahin aku. Yang ini udah yang termurah di garasi, cuma beberapa. Ratusan ribu dolar. Aku CEO-nya grup Apex. Nah, coba pikir lagi. Kamu yakin dia bukan Evelyn? Tidak mungkin. Aku pasti sedang berhalusinasi. Itu tidak mungkin Evelyn. Evelyn itu sangat elegan dan lembut. Mana mungkin dia adalah orang kampung yang bicara dengan logat daerah? Pokoknya, Dan lagi, Evelyn seharusnya sedang bepergian ke luar negeri sekarang. Tidak mungkin dia ada di desa kita. untungnya aku pintar. Aku sudah mengajari ibuku beberapa kalimat logat kampung halaman kami sebelumnya. Kalau tidak, lintah darat hari ini pasti tidak bisa diusir. Aku juga berpikir begitu. Jadi kalian semua terlibat dalam penipuan ini, dan kalian berani mengaku kalian adalah bos perusahaan besar. Kalau anakku tidak begitu berpengalaman, kami pasti sudah tertipu oleh kebohongan kalian. Apa? Mereka berbohong? Bagaimana keluarga Davis bisa membesarkan seorang gadis yang tidak tahu sopan santun? Kamu sudah menipu semua warga desa kami. Aku sudah hidup selama bertahun-tahun, hanya untuk ditipu oleh gadis kecil ini. Tommy, kamu harus membela nenekmu. Jangan khawatir, Nenek. Chloe, aku tidak pernah menyangka. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu, dan kemampuanmu berbohong malah semakin hebat. Berani-beraninya kamu menyamar sebagai Ibu Davis, CEO grup Apex. Dengar, dalam 3 hari, aku akan bertemu Ibu Davis asli dari grup Apex. Anakkulah yang hebat, benar-benar idaman, berpengalaman, tidak seperti orang-orang tertentu, tidak punya keahlian nyata, hanya tajam mulutnya, arang. Dengarkan, Chloe, kalau kamu berlutut sekarang dan minta maaf kepada nenekku, masih ada waktu. Kalau tidak, aku akan mengurungmu di kuil keluarga selama 3 hari 3 malam penuh. Berlutut dan mengurungku. Tommy, kamu sebaiknya pikirkan apakah kamu punya kemampuan untuk itu. Sepengetahuanku, KTT Tahun Baru Kota Damai dalam 3 hari hanya mengeluarkan 100 undangan. Setiap orang yang diundang adalah orang penting dari setiap industri. Menurutmu kamu pantas? Beraninya kamu bicara seperti itu. Anakku adalah idaman yang sesungguhnya. Dia mengelola ratusan orang. Gadis-gadis, dari mana-mana antre untuk menikah dengannya. Bagaimana mungkin itu tidak membuatnya menjadi orang penting? Dia cuma lulus SMP, sudah 30-an tahun dan masih cuma jadi staf rendahan, sekarang dia numpang hidup sama orang tuanya. Bagian mana yang membuatnya layak? Tommy tidak layak? Kamu tahu apa? Pacar Tommy adalah CEO grup Jones, perusahaan sebesar Apex. Paman Ben, Tommy, kalau menurutku, kamu terlalu rendah hati. CEO Group Jones. Sepengetahuanku, CEO Group Jones sudah berusia 60 tahun lebih, dan aku belum pernah dengar kalau dia punya anak perempuan, atau cucu perempuan atau apapun. Tommy, kamu tidak ditipu, kan? bagaimana kamu tahu tentang CEO grup Jones? Aku dulu kerja sebagai cleaning service di Jones. Sepupu, kamu memang punya daya tarik. Sepupu, kamu bahkan bisa memenangkan hati seorang CEO perempuan yang 60-an tahun. Jadi Tommy itu pencari harta, ya? Tidak, aku bukan, aku sekarang jomblo. Jadi kamu dicampakkan sama CEO yang 60-an tahun. Chloe, kamu anak kurang ajar tanpa ibu. Tommy adalah harta keluarga kita. Aku tidak akan biarkan kamu menjelek-jelekannya di sini. Ibu, Tommy adalah cucu kesayanganmu.
Apakah itu berarti Chloe bukan anak perempuan kesayanganku? Sebagai ayahnya, aku sama sekali tidak akan mengizinkan siapapun untuk menindasnya. Kamu, anak tidak tahu berterima kasih. Aku ini, ibu kandungmu. Arthur, ibu sudah tidak muda lagi. Tidak bisakah kamu mengalah sedikit? Haruskah kamu membuatnya marah sampai mati baru puas? Ya, Arthur. Minta maaf saja sama ibu. Ibu, sejak kecil ibu mengajari kami untuk menjaga saudara kandung, tapi ibu perlu pahami satu hal. Aku tidak pernah berhutang apapun pada mereka. Karena ibu begitu tidak ramah pada keluargaku, tidak ada keperluan bagi kami untuk tinggal. Ayo kita pergi. Kamu tidak boleh pergi. Hari ini adalah makan malam peringatan keluarga. Kamu adalah anak sulung garis keturunan keluarga. Kamu harus memimpin saudara-saudaramu dalam mempersembahkan dupa. Pergi sekarang adalah tidak tahu berterima kasih dan tidak hormat pada leluhur kita. Arthur, menghormati leluhur adalah yang utama. Pikirkan apa yang ayahmu katakan padamu sebelum dia meninggal. Apapun itu, Kita harus menunggu sampai setelah makan malam peringatan keluarga. Tradisi ini sudah ada di desa kita selama puluhan tahun sekarang. Ayah, aku ikut denganmu. Tidak, kenapa tidak? Chloe dan Evelyn tidak boleh masuk ke kuil keluarga. Keduanya ini, satu tidak menghormati leluhur kita, membentak orang tua, dan mempermalukan nama keluarga. Yang satunya lagi gagal dalam tugasnya meneruskan garis keturunan keluarga. Mereka tidak layak menginjakkan kaki di dalam. Kamu si aneh kecil, kamu pikir ini zaman apa? Masih berpegang pada tradisi kuno itu? Bahkan kalau kamu merengek padaku, aku tidak akan masuk ke sana. Apa yang membuatmu pikir kamu bisa masuk ke kuil? Kemarilah. Tommy, apa cuma karena kamu gagal memanfaatkan Chloe? Lalu kamu anggap dia aib bagi keluarga, ya? Diam mulutmu. Arthur, kamu yang membesarkan anak tidak tahu sopan santun ini. Hak apa yang kamu punya untuk mempertanyakan kami? Baik. Kalau kalian semua memandang rendah anak perempuanku sampai segitunya, memandang rendah aku, dan menganggap aku tidak layak mendapat kehormatan ini, ya sudah. Tugas memimpin persembahan dupa, cari orang lain saja yang lakukannya. Pertanda buruk ini akan membuat leluhur kita marah. Ini kutukan bagi seluruh desa. Bagaimana kamu bisa menanggung tanggung jawab itu? Kami minta penjelasan untuk ini hari ini. Pertanda buruk ini adalah pelanggaran serius. Kamu sudah pergi terlalu lama, lupa dengan asal-usulmu, berlutut sekarang. Minta maaf pada leluhur kita. Kamu bilang aku tidak tahu berterima kasih, Ibu? Rasa hormat itu timbal balik. Ibu, kalau kamu berani mengucapkan satu kata kasar lagi pada Chloe atau Evelyn, maka lebih baik kamu usir seluruh keluargaku dari rumah ini. Jujur, aku tidak ingin tinggal di rumah ini lagi. Arthur, jangan ucapkan hal-hal yang akan kamu sesali. Ibu membesarkan kita bertiga sendirian. Itu tidak mudah. Cobalah mengerti dari mana kami berasal. Arthur, kalau kamu berani melangkah keluar pintu itu, aku akan menganggapmu bukan anakku lagi. Aku sudah menahan ini selama puluhan tahun. Sudah cukup. Ibu, kalau Ben tidak meneleponku, mengatakan ibu sakit parah, aku tidak akan pernah kembali. Jadi, Arthur, kamu pikir kamu sudah dewasa sekarang, ya? Pergi dari hadapanku. Bahkan jika kamu pergi, aku masih punya anak laki-laki dan perempuan lain. Mereka bisa menafkahi masa pensiunku. Chloe, Evelyn, ayo kita pergi. Aku benar-benar marah. Arthur sudah keterlaluan. Hari ini kan makan malam peringatan keluarga. Masa dia bisa pergi begitu saja? Pasti gara-gara gadis itu Chloe. Dia yang mengadu domba Arthur dengan kita. Jangan khawatir Bu, aku dan Arthur kan saudara kandung. Dia pasti tidak akan meninggalkanmu. Tenang saja, Nek. Meskipun Arthur sudah pergi, Nenek masih punya aku. Begitu aku dekat dengan Ibu Davis, aku akan ajak Nenek tinggal di kota. Nah, itu baru Tommy yang menjanjikan. Tapi, Nek, undangan untuk KTT tahun baru itu susah sekali didapat. Aku baru saja dapat koneksi. Bisa bantu aku dengan dana? Jangan khawatir, Nek. Begitu aku ikut KTT tahun baru dan bertemu Ibu Davis, aku akan pastikan dia yang memohon untuk masuk ke keluarga kita. Lalu, Kita semua bisa tinggal di rumah mewah. Tommy, Ibu Davis yang kamu sebut, benar-benar sehebat itu? Tentu saja, Grup Apex adalah salah satu perusahaan terbesar di seluruh kota Sungai. Sekarang aku cuma manajer kecil, tapi begitu aku dapat hati Ibu Davis, karirku akan melesat. Aku bisa hemat puluhan tahun kerja keras. Baiklah. Aku akan ambil semua uang pensiunku untuk mendukung karir Tommy. Nenek memang yang terbaik. Oke, makanannya sudah semua datang. Peralatan makan hotelnya kurang lengkap. Kita pakai yang ada saja. Nanti kalau sudah kembali ke kota Sungai, aku traktir kalian makan enak. Bu, Pak, ini pertama kalinya. Kita bertiga menghabiskan hari libur bersama. Aku tidak mengakui mereka dari keluarga Davis. Mulai sekarang, cuma kalian berdua. Ini kan hari libur. Jangan bicara hal-hal yang tidak menyenangkan. Ini. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Kembang api. Cantik sekali. Ayo kita pergi. Felix memang jago pilih tempat untuk liburan. Kota damai kan luas. Kenapa harus pilih kampung halamanku?
Felix. Paman Frank, Akhirnya ketemu juga. Aku dengar dari orang kampung. Kalau mereka lihat kamu di sini. Katanya kamu lagi bisnis besar di luar. Pasti banyak duitnya, ya? enggak. Siapa yang bilang, Paman Frank? Mereka ngomong sembarangan, Bapak Sterling. Kamu lagi ngapain di sini? Bapak Sterling, Nah, kan, sudah kubilang, lihat, keluarga Sterling kita. Memang keturunan orang sukses. enggak. Muda-muda sudah jadi bos. Enggak. Bisnis apa sih yang kamu jalani di luar? Di sana, Anda bergerak di bidang bisnis apa? Astaga, Wakil Presiden Louis, Anda datang ke sini, kenapa tidak memberitahu saya bisa menjemput Anda. Dan ini sopir Anda? Ah, iya. Ini sopir saya, Felix. Ibu Davis benar. Hahaha, Felix. Ya? Anda sudah di sana selama 2 tahun. Dan yang Anda dapatkan cuma seorang sopir, saya kira Anda sedang menjalankan bisnis besar di sana. Ya ampun, Paman, menjadi sopir tidak terlalu buruk. benar kan? Meski gajinya tidak besar, tapi stabil. Hahaha. Ya, gadis muda ini berpakaian sangat elegan. Pasti dia seorang bos besar. Sedangkan saya. Ya, Felix, kalian berdua sangat cocok. Benar-benar jodoh yang ditakdirkan. Hahaha. Oh, Pak, Anda sangat pandai memaksakan hal. Apa, dulu Anda pelaut ya? Beraninya kau bicara seperti itu padaku, gadis? Nanti, saat kau menikah masuk ke keluarga Sterling, aku tetap adalah orang yang lebih tua darimu. Cukup. Kau tahu ini siapa? Ini adalah Ibu Davis dari grup Apex. Hei, saya Chloe, asisten Ibu Davis. Kali ini, saya di sini mewakili Ibu Davis untuk mengantarkan dokumen kepada Wakil Presiden Louis kami. Benar kan, Wakil Presiden Louis? Ah, iya. Saya bicara sembarangan. Wakil Presiden Louis, ini pasti pertama kalinya Anda mengunjungi kota damai kami, kan? Kalau begitu, saya harus menjalankan kewajiban tuan rumah. Di sekitar sini, ada restoran yang bagus, yang dijalankan teman saya. Ayo kita minum-minum sebentar, saya yang traktir. Ayo, sini, ayo pergi. Hei, Felix, kenapa kau berdiri di sana? Cepat ikut. Baik. Baiklah, ayo pergi. Saya ikut juga, ayo, kita pergi. Ibu Davis benar-benar melakukan lebih dari yang diharapkan untuk kemitraan ini, mencurahkan seluruh hati dan jiwanya. Benar sekali, proyek ini sangat penting bagiku. Wakil Presiden Louis, menjadi bos di usia yang begitu muda, benar-benar mengesankan. Mulai sekarang, urusan keluarga Sterling akan membutuhkan perhatian khusus Anda. Saya ingin mengajak bersulang. Saya seharusnya tidak minum alkohol, karena saya yang menyetir. Saya akan minum minuman ringan saja. Itu tidak bisa diterima. Keponakan, tidak heran kau sudah berjuang begitu lama, dan hanya berakhir sebagai sopir. Karena Wakil Presiden Louis tidak bisa minum. Kau harus minum ini untuknya. Tidak. Bagaimana mungkin saya membiarkan Tuan Ster? Gelas ini, akan saya minum sebagai penggantinya. Wah, Ini, Paman Frank. Mari kita isi penuh. Malam ini, saya akan pastikan kau minum dengan puas. Setuju? Wah, hei. Apa masalahnya? Ini hanya sedikit minuman. sudahlah, cukup, berhenti minum. Saya belum selesai. Belum selesai. Jangan pergi. Apa saya menang? Aku menang, dengan jujur. Kamu suka atau tidak? Chloe, kamu mabuk, kan? SST. Jangan berani-beraninya kamu bilang tidak. Kamu akan menyukainya. Kamu akan menyukai proposalku. Aku berhutang budi padamu untuk hari ini. Aku akan ingat. Kalau kamu butuh apa-apa, telepon saja aku. Mengerti? Ya, mengerti. Di KTT tahun baru 3 hari lagi, aku akan kasih jawabanku. Wah, menarik. Bapak Sterling, jadi, yang menarik orangnya, atau proposalnya? Apa sih yang aku lakukan tadi malam? Kamu suka atau tidak? Jangan berani-beraninya kamu bilang tidak. Kamu akan menyukainya. Ya ampun, jangan. Felix? Bapak Sterling? Aku agak suka sama kamu. Bapak Sterling, bukankah ini agak terlalu cepat buat kita? Kayaknya aku... Aku bilang aku agak suka dengan proposalmu. Di KTT tahun baru Kota Damai 3 hari lagi, aku harap kamu ada di sana. Lalu, kita bisa langsung tanda tangan kontraknya. Bajingan ganteng itu, kamu pasti sedang iseng-iseng sama aku.
Halo, ayah. Chloe, ini Paman Ben. Gimana kamu bisa dapat nomor ayahku? Kita kan keluarga. Pulanglah untuk makan malam keluarga. Lupakan saja soal kemarin. Halo. Jelaskan. Halo. Luar biasa. Undangannya cuma 4,5 miliar rupiah. Sekarang mereka minta 1 juta dariku. Tommy, Ya. jangan khawatir. Begitu gadis itu Chloe, sampai di sini. Aku akan pastikan dia menandatangani perjanjian pinjaman ini. Begitu aku dapat undangan itu, keluarga kita pasti akan menaiki tangga sosial. Nenek, begitu aku ketemu Ibu Davis, dia pasti akan memohon untuk menikah masuk ke keluarga kita. Lagi pula, cucumu ini sudah berpengalaman soal begini. Ayahku di mana? Kami tidak pernah bilang. Paman ada di sini. Apa? Kamu bohong padaku? Chloe, Kamu ngomong apa sih? Gak ada yang menipu siapa-siapa. Kita semua keluarga. Telepon ini, ayahmu ninggalin di makan malam peringatan keluarga kemarin. Sempurna. Kamu bisa bawa balik ke dia. Bilang aja. Kalian mau apa dariku? Sebenarnya, gak ada yang besar-besar. Chloe, kamu tahu, beberapa hari lagi akan ada KTT tahun baru. Adik laki-lakimu mau pergi lihat-lihat. Cuma undangannya susah didapat. Kita cuma kurang sedikit, bisa bantu kita nggak? Nggak banyak kok. 10,5 miliar rupiah. Aku kelihatannya kayak bank buat kalian? Chloe, aduh, kita kan saudara kandung yang tumbuh bareng. Walaupun kita cuma sepupu. Kalau kamu nggak punya uang, aku ada ide lain. Lanjutkan. Perkenalkan aku dengan. Ibu Davis. Bukannya kamu asistennya? Itu nggak susah, kan? Ibu Davis? Kenapa kamu mau ketemu dia? Aku kan cowok ganteng. Ibu Davis pasti akan tergila-gila. Hei, di rumah kita nggak ada cermin ya? Nggak ada cermin, nggak bisa cari genangan air, nggak tahu, untuk lihat. Diri sendiri, kamu kayak si pendek. Apa yang bikin kamu pikir? Ibu Davis bakal suka sama kamu? mata kalian kenapa sih? Tommy itu cowok ganteng. Setiap cewek di kampung pengen nikah sama dia. Kayaknya kamu cuma Iri dengan kesuksesan keluarga kami. satu keluarga isinya si aneh kecil. Mau kemana? Mau ngapain? Aku kasih pilihan. Karena kamu nggak mau perkenalkan aku, beri saja 10,5 miliar rupiah itu. Wah. Dan kamu mau pergi kemana? Kamu mau ngapain? Kamu ngapain? Lepasin aku. Tommy. Jadi kamu bokek, ya? Gak ada uang? Ya minjem dong. 10 tahun yang lalu, persis seperti ini caranya kamu maksa ayahku buat tanda tangan. Iya kan? Dan hari ini, kamu pikir kamu bisa pakai trik lama yang sama buat bikin aku tanda tangan? Tommy, hei, kamu, dengerin aku, Tommy. Mimpi kali kamu. Jadi kamu memang sengaja mau halangi rezekiku, ya? Oke. Silakan, sobek aja kontrak itu. Aku punya banyak, hari ini, tanda tangan ini. Kalau kamu gak tanda tangan, kamu gak bakal keluar dari ruangan ini. PAVT, gak mungkin. Hei, Tommy, tenang. Gitu caranya bicara sama sepupumu? Chloe, duduk, jangan sentuh aku. Chloe, sayang. Kita kan satu keluarga. Walaupun tulangnya patah, darah tetap lebih kental daripada air. Sepupumu lagi dalam masalah sekarang. Kamu harus bantu dia. Begitu Ibu Davis nikah masuk keluarga kita, kamu pikir dia nggak bakal kasih kamu uang? Aku berhutang budi sama kamu hari ini. Kalau kamu butuh apa-apa, telepon aja aku. Ingat ini. Bisnis ya bisnis, walaupun sama keluarga. Apalagi antara aku sama orang ini, ada jarak di antara kita. Dengar ya, kalau kamu nggak bikin surat utang hari ini, aku nggak bakal tanda tangan kontrak ini, mustahil. Halo, Ibu Davis? Nenek, percuma ngomong sama dia. Cepetan tanda tangan aja. Kamu ngapain, Tommy? Kamu ngapain? Jauh-jauh dari aku. Ini kan ilegal, kamu tahu. Silakan, gugat aja aku. Mau lihat siapa yang mau jadi saksi buat kamu? Oke, kalian semua rencanain ini bareng-bareng, iya kan? Mau bukti? Aku punya rekaman. Hei, kamu baik-baik saja, Gas? Chloe, tolong baik-baik saja. Tommy, kamu pikir kamu pintar ya? Ups, salahku. Aku sudah menyimpannya di cloud drive. Tidak mungkin. Tommy, jangan gegabah. Tidakkah kamu dengar gadis kecil itu bilang, dia punya cadangan? Kamu pergi saja dulu, aku yang urus ini. Pergi. Chloe, sayang, Tommy tadi kehilangan akal sehatnya. Jangan khawatir, nanti akan kubuat dia minta maaf padamu, oke? Ya, ayo, hapus saja rekaman itu ya. Kita kan keluarga. Keluarga apa? Ku beritahu ya. Aku, Chloe, tidak mau ada hubungannya dengan itu. Aku peringatkan kalian, jangan dekat-dekat aku. Chloe, aku kasih nasihat baik di sini. Kalau kamu tidak menghargainya, jangan salahkan aku. Wah, istriku sayang cantik, istriku sayang cantik, istriku sayang cantik. Timmy, waktu masih kecil, jatuh, dan kepalanya terluka. Keluarga mereka, di kampung, Punya beberapa pabrik. dan dia bahkan tidak keberatan kalau kamu punya utang. Ikuti saja. Dia cantik. Katanya dia bahkan kuliah. Mungkin nanti aku juga bisa dapat giliran. Susan, asalkan keponakanmu mau menikahi Timmy kami, uang hantaran 10,5 miliar rupiah itu akan kami bayar. Mimpi kali. Pernikahan saya bukan urusan kalian. Hah? Jangan khawatir. Keponakan saya cuma agak malu-malu. Begitu pernikahannya disepakati, semuanya akan baik-baik saja. Kenapa Felix belum datang? Pak, pernah dengar grup Apex? Saya CEO baru grup Apex. Kalau berani sentuh saya bersumpah kalian akan menyesal. Susan. Grup Apex itu perusahaan besar. Bahkan kantor cabang mereka di kota Sungai, bukan hal yang bisa diusik oleh pabrik kecil. Seperti punya kami.
keponakanmu. Oh, Bapak Louis, jangan dengarkan omong kosong gadis ini. Dia cuma staf rendahan di grup Apex, bukan CEO. Saya bibinya. Tentu saja saya kenal dia. Kamu yakin kami tidak bisa berurusan dengan siapapun dari grup Apex? Anak laki-laki saya manajer di grup Apex. Kalau tidak percaya saya, pasti percaya dia kan? Tommy cuma staf rendahan, bukan manajer. Kamu pikir dia pernah lihat saya di perusahaan? Chloe, dengar baik-baik. Apapun yang kamu katakan hari ini tidak penting. Kembali ke sini. Kamu mau apa? Kembali. Lepaskan, lepas. Seru, seru. Aku mau ikut main. Ayo main, Timmy. Jangan dekat-dekat. Tolong. Tolong aku. Tolong, ada yang tolong. Tolong. Kamu baik-baik saja? Kamu siapa? Ini urusan keluarga, bukan urusanmu. Keluar. Sayang, sayang. Masih sakit? Sudah tidak sakit lagi. Felix, terima kasih sudah menyelamatkanku hari ini. Maksudku yang ingin kukatakan kemarin. Tentang kemarin. Ibu Davis, tadi Anda mau bilang kalau Anda naksir aku kemarin? Bapak Sterling, masalahnya dengan aku adalah, aku ini pemabuk berat. Kalau aku minum, aku cenderung bicara omong kosong. Tolong bersikap dewasa, Bapak Sterling. Anda tidak akan menyimpan itu untuk melawanku, kan? Tentu saja. Bekerja sama dengan Anda, Ibu Davis, pasti tidak akan mengecewakanku. Benar? Kalau begitu, senang bekerja sama dengan Anda. Bekas luka ini. Oh, ini? Dapat waktu aku masih kecil, karena berbuat baik, aku pernah menyelamatkan seorang anak laki-laki kecil. Ini lencana pahlawan kecilku. Tepi sungai berbahaya di musim dingin. Lain kali harus lebih hati-hati. Kamu terluka? Aku baik-baik saja. Namamu siapa? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Lagi pula, aku tidak akan pernah kembali ke sini. Jadi, ternyata dia. Aku selalu kembali ke sini setiap tahun baru, mencarimu. Aku bahkan membangun seluruh resort ini di sini. Akhirnya aku menemukanmu. Chloe, ingat, 15 tahun yang lalu, aku. Permisi. Halo? Ibu Davis, para pemegang saham terus mendesak kita untuk update. Kalau kamu tidak bisa mengamankan kemitraan dengan Sterling, mereka bisa memulai ulang proyeknya. Apa? Beritahu para pemegang saham aku sudah menandatangani dengan Sterling, bilang pada si tua-tua itu untuk tetap di barisan, dan hubungi Om Van sekarang. Pastikan mereka tetap di tempat. Tanpa persetujuanku, tidak ada yang boleh memulai ulang apapun. Bapak Sterling, perjanjian kita masih berlaku? Tentu saja. Di KTT tahun baru 3 hari lagi, jangan lupa bawa kontraknya. Soal kerabat-kerabatmu itu, perlu bantuan menanganinya? Santai saja. Selama kesepakatan kita berjalan lancar, aku bisa urus sendiri. Chloe itu, dia benar-benar menghancurkan wajahnya. Wajah tampan anakku, penuh bekas luka. Gimana dia mau pergi ke KTT tahun baru dan membangun jaringan sekarang? Gak apa-apa, Ibu. Bekas luka itu menambah karakter, tahu? Membuatnya lebih menarik, mungkin itu yang disukai Ibu Davis. Tapi sekarang, aku masih kurang 10,5 miliar rupiah. Ibu, tentang pinjam uang, Ibu harus bantu aku. Aku. Ibu. Ini satu-satunya kesempatanku untuk mengubah keadaan. Aku percaya padamu, nak. Bapak Wallace, Tommy sudah menandatangani surat utang itu. Hahaha, dengan surat utang ini, Tommy adalah orang yang sekarang sudah berada di genggaman kita. Semua orang di sini, mereka adalah nama-nama besar dari kota damai dan kota sungai, orang-orang penting yang sesungguhnya. Kalau aku bisa kenal mereka, keluarga Davis akan menjadi hal besar berikutnya di kota damai. Halo, semuanya. Aku di sini. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku adalah manajer di grup Apex. Tommy, CEO kita, Ibu Davis, akan segera bergabung dengan kita. Silakan, nikmati makanan dan minumannya. Selamat bersenang-senang. Apa hubungan orang ini dengan CEO Apex? Ibu Davis, sih, sejak kapan dia boleh bicara di atas panggung? Keluarga Davis, mungkin dia adalah asisten kepercayaan Ibu Davis. Kita harus kenal dia lebih awal. Bapak Taylor benar-benar mengesankan. Untuk Ibu Davis yang mengambil alih Apex dari Evelyn, dia pasti luar biasa. Sungguh suatu kehormatan. Bisa bertemu dengannya secara langsung hari ini. Kita harus minta Bapak Taylor untuk menaruh kata yang baik untuk kita kepada Ibu Davis. Tentu saja. Ini, Ibu Davis sudah tiba. Chloe, Tommy, dia ngapain di sini? Kami menantikan bimbingan Ibu Davis. Ibu Davis masih muda. Tapi hanya dalam beberapa hari. Dia sudah mengamankan kesepakatan dengan Sterling. Masa depannya benar-benar tak terbatas. Kalau perusahaan kami bisa bermitra dengan Apex, Itu akan seperti. mencapai puncak baru. Aku dengar Ibu Davis awalnya mempertaruhkan 20% sahamnya sebagai taruhan untuk mengulur waktu untuk mendapatkan kesepakatan Sterling. Dengan keberanian seperti itu, dia akan sukses dalam hal apapun. Kalian semua terlalu baik. semuanya. Dia bukan CEO.
Dia masih punya utang 7,5 miliar rupiah dari pinjaman startup, pakaian mewah ini mungkin cuma disewa. Chloe, gimana caramu menyelinap ke sini? Chloe, gimana caranya kamu bisa masuk diam-diam? Tommy, aku tidak pernah menduga. Apa kamu benar-benar menghabiskan 15 miliar rupiah untuk sebuah undangan? Aku manajer di grup Apex, sama sepertimu, aku juga kuliah, tapi aku tetap bukan siapa-siapa, aku bahkan tidak bisa dapat undangan, jadi terpaksa masuk diam-diam. Hei, Chloe, kamu tahu tidak, kalau aku beri perintah sekarang, Satpam akan mengusirmu keluar. Kecuali kamu berlutut dan memohon padaku sekarang, aku mungkin bisa memaafkanmu. Siapa bilang aku tidak punya undangan? Semua orang yang hadir hari ini adalah salah satu orang-orang penting di Kota Damai. Mereka bisa membuatmu menghilang dari Kota Damai hanya dengan jentikan jari. Kamu berani membodohi mereka? Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini pasti palsu. Undangan senilai 15 miliar rupiah, mana mungkin kamu mampu membelinya? Tidak mungkin. Mana mungkin kamu punya undangan asli? Kamu ini siapa sih? Hei, Halo, semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri secara resmi. Saya Chloe Davis, CEO baru grup Apex. Saya berharap dapat bekerja sama dengan kalian semua. tidak mungkin. Dia sendiri yang bilang padaku, dia cuma asisten kecil, dan dia punya utang pinjaman startup 7,5 miliar rupiah. Dia harus bekerja 5 pekerjaan setiap hari untuk melunasinya. Mana mungkin dia adalah Ibu Davis? Mari kita sambut CEO baru Apex, Chloe Davis. Chloe itu CEO barunya? Mana mungkin? Semuanya, terima kasih telah datang ke KTT Tahun Baru Grup Apex ini. Kalau dia CEO barunya, buat apa aku repot-repot menjilat orang lain? Di sini, sebagai pimpinan Grup Apex, saya menyambut kalian semua. Hei, Ibu. Chloe itu Ibu Davis dari grup Apex. Cepat ke KTT Tahun Baru sekarang. Apa? Gadis itu, Chloe jadi bos besarnya? Dan kita yang terakhir mengetahuinya. Kurasa dia tidak pernah benar-benar menganggap kita keluarga. Hah, kali ini, aku akan mengamankan masa depan cerah. Untuk Tommy. Maaf, tidak ada undangan, tidak boleh masuk. Aku nenek Ibu Davis kalian. Kamu berani menghalangiku? Saya nenek dari bosmu, Ibu Davis. Beraninya kau menghalangiku. Tidak ada undangan, tidak boleh masuk. Itu peraturannya. Bu, tolong jangan mempersulit. Lupakan saja peraturan bodohmu. Cucu perempuan saya adalah bos dari grup Apex. Beraninya kau menghalangiku? Kalian semua akan dipecat. Minggir. Kau dengar aku? Ibu Davis kalian adalah anak yang paling berbakti di keluarga Davis. Siapa yang memberi kalian nyali untuk menghalangi nenek dan bibinya sendiri? Anyahlah dari jalanku. Anyahlah dari jalanku. Anyahlah dari jalanku. Minggir. Ibu, Susan, apa yang kau lakukan di sini? Arthur, lihat. Chloe sudah menjadi bos besar di Apex. Kenapa kau tidak memberitahu kami tentang hal ini? Jadi itu alasannya kalian ke sini. Chloe benar. Kalian semua cuma sekumpulan lintah darat. Beraninya kau bicara padaku seperti itu? Aku ini ibu kandungmu. Bahkan jika Chloe adalah bos besar, kita tetap satu keluarga. Membantu saudara-saudaramu itu hal yang wajar, bukan? Aku tidak akan membiarkan Chloe mengulangi kesalahanku. Chloe ada urusan penting hari ini. Aku tidak akan membiarkan kalian merusak rencananya. Kau, Arthur, kau adalah anak kandung ibu. Bagaimana bisa kau bicara padanya seperti itu? Jika kau benar-benar menganggap Arthur keluarga, kau tidak akan pernah bermimpi untuk merusak rencana Chloe hari ini. Kau adalah orang luar di keluarga Davis. Apa yang kau tahu? Aku akan masuk ke sana, hari ini. Hentikan mereka. Siapa yang berani menghalangiku? Enyahlah dari jalanku. Chloe, oh, cucu perempuanku yang tercinta. Kau sekarang CEO Apex. Oh, aku sangat senang untukmu. Oh, Siapa cucu perempuanmu? Chloe. Wah, cucuku tersayang, kau sekarang jadi CEO Apex. Aku sangat senang untukmu, sayang. Ah, ya, Cucumu siapa? Seluruh keluargamu cuma sekumpulan lintah darat. Kalian mati-matian ingin menempel padaku dan ayahku, mengisap kami sampai kering. Dulu, aku punya alasan untuk menahan diri. Jadi aku tidak bisa langsung membuka kedok kalian. Apa kalian benar-benar mengira aku, Chloe, adalah orang yang mudah dimanfaatkan? Hei, Chloe, dengar, aku salah sebelumnya. Aku minta maaf, oke? Lagi pula, kau sekarang bos besar Apex. Hah? Bagaimana kalau kau jadikan aku wakil presiden Apex? Darah lebih kental daripada air. Kau pikir ada yang percaya itu? Kau? Serius? Wakil presiden? Kau cuma sampah masyarakat yang tidak berguna. Siapa di luar keluarga ini yang mau melirikmu? Chloe, jangan coba-coba berani. Chloe, beraninya kau bicara seperti itu pada sepupumu. Minta maaf. Sampai sekarang pun, kau masih pikir bisa menyuruh-nyuruhku? kau pikir karena kau sudah naik jabatan, kau bisa melepaskan diri dari kami? Ingat ini. Darah yang mengalir di nadimu akan selalu darah keluarga Davis. Mengerti? Sudah lama aku ingin menamparmu. Tommy, biar kukatakan sesuatu. Davis dinamaku, Chloe Davis. Tidak ada hubungannya dengan kalian. Tommy, Kau. kamu baik-baik saja? Cucuku yang berharga. Dia sangat tampan. Beraninya kau memukulnya. Hanya karena kau sekarang orang penting. Kau pikir bisa tidak menghormati nenekmu sendiri? Arthur, inikah anak perempuan yang kau besarkan? Ibu, Chloe sudah melihat sifat aslimu. Dia lebih tangguh dariku. Kamu. Kalian semua adalah sekumpulan si aneh kecil. Kalian memang sudah niat untuk tidak membantu kami, begitu kan? Semuanya, lihat ini. Aduh, kasihan aku. Suamiku meninggalkanku begitu awal. Sendirian, aku membesarkan 3 anak. Siapa sangka mereka akan memperlakukanku seperti ini? Aduh, ya ampun. Wanita tua yang malang itu, bukankah dia terlihat menyedihkan? Ibu Davis keterlaluan. Ya, bagaimanapun juga, kau seharusnya tidak mempermalukan orang tua di depan umum seperti ini. Di usiaku ini, yang kuinginkan hanyalah keharmonisan keluarga. Aku tidak peduli apakah anak-anakku mampu atau tidak. Aku hanya ingin mereka aman dan hormat.
Tak pernah kusangka keluarga kami akan menghasilkan si aneh kecil seperti ini. Nasibku sungguh pahit. Ibu Davis, kau benar-benar keterlaluan. Jika hari ini kau tidak meminta maaf dengan tulus. Saya, atas nama para pengusaha Kota Damai, menyatakan bahwa mulai sekarang, Kami tidak akan bekerja sama lagi dengan Apex. Mau bekerja sama dengan kami atau tidak, itu pilihanmu. Tapi hari ini, aku tidak hanya mewakili diriku sendiri, aku mewakili citra Apex. Aku sama sekali tidak akan membiarkan reputasi Apex ternoda karena diriku. Nenek, Kau bukan hanya hina, kau juga pilih kasih. Kau sama sekali tidak pantas menjadi keluargaku. Semuanya. 3 hari yang lalu, sepupuku sendiri membuatku menandatangani pinjaman 10,5 miliar rupiah untuk membeli undangan ke KTT ini. Nenekku sendiri dan Bibi Susan ada di sana. Tapi tidak satu pun dari mereka yang menghentikannya. Saat aku menolak, mereka mengancam akan menikahkanku dengan orang bodoh di desa. Apa? Ibu, bagaimana bisa kau melakukan hal seperti itu? Arthur, Jangan dengarkan omong kosongnya. itu bohong besar. Silakan saja robek kontraknya. Aku punya banyak salinannya. Bukti yang tak terbantahkan. Masih mau bilang apa lagi? wanita tua itu benar-benar keterlaluan. Hanya demi cucu yang tak berguna. Dia tega menjual cucu kandungnya sendiri kepada orang bodoh. Itu bukan keluarga. Mereka hampir seperti musuh. Tak heran Ibu Davis harus menyembunyikan identitasnya. Seluruh keluarga itu sekumpulan si aneh kecil. Ibu, Semuanya, jangan dengarkan kebohongannya. Antara saudara kandung, saling membantu, kan memang sudah seharusnya. Ya, benar kan, semuanya? Cukup, Ibu. Biar aku yang beritahu kalian yang sebenarnya. Gagasan untuk berpura-pura miskin adalah ideku. Karena aku tahu persis seperti apa kalian semua, makanya aku merahasiakannya dari kalian. Tahun ini adalah terakhir kalinya kalian melihatku. Hubungan ibu dan anak laki-laki kita berakhir di sini. Kamu memutus hubungan ibu dan anak laki-laki kita. Arthur, kalau kamu sudah tega seperti ini, maka kami tak perlu banyak bicara lagi. Tapi, soal tiket masuk 15 miliar rupiah hari ini, kamu harus yang bayar untukku. Kamu sendiri yang beli undangan itu, kenapa kami yang harus bayar? Kalau bukan karena kalian selama ini menyembunyikan identitas, masa aku harus mengeluarkan 15 miliar rupiah untuk undangan sampah ini? Kalau kalian tidak mengembalikan 10,5 miliar rupiah, aku akan buat keributan di perusahaanmu. Aku akan pastikan semua orang di perusahaanmu tahu bahwa CEO kalian, Ibu Davis, adalah si aneh kecil, katanya. Kalian sedang negosiasi kesepakatan dengan Bapak Sterling, tapi kalian terjebak di desa ini. Bagaimana mungkin kalian bertemu dengannya? Aku akan telepon pemegang saham kalian sekarang untuk membongkar kalian. Tunggu. Kontrak dengan Felix belum ditandatangani. Aku tidak bisa biarkan dia menelepon. Chloe, sekarang, aku minta 75 miliar rupiah. Kurang 1 sen pun, maka posisi CEO-mu akan berakhir. Kamu. Siapa bilang aku dan Ibu Davis tidak menyelesaikan kesepakatan? Grup Apex dan saya telah mengamankan kemitraan, dan kontraknya ada di sini. Sterling dan Apex telah membentuk kemitraan. Lanskap bisnis Kota Damai dan Kota Sungai akan berubah lagi. Tidak mungkin. Kamu cuma sopir rendahan Wakil Presiden Lewis sopir rendahan? Apa hakmu untuk mengambil keputusan untuk Sterling? Benar kan, Wakil Presiden Lewis? Buka matamu dan lihat baik-baik. Pria yang berdiri di hadapanmu adalah Bapak Sterling. Ini tidak mungkin. Penjaga, Bawa mereka pergi. Pasti ada kesalahan? apa yang kalian lakukan? Hei. Apa yang kalian lakukan? Chloe, aku adalah bibimu sendiri. Beraninya kau memperlakukan kerabat darah sendiri seperti ini. Kau akan dapat karma. Lepaskan aku. Untuk hari ini. Terima kasih. Siapa yang tidak punya beberapa kerabat seperti itu? Oh, iya, kontraknya sudah ditandatangani. Sungguh? Terima kasih. Ibu Davis, kau masih sangat muda, tapi punya keberanian seperti itu. Izinkan saya menawarkan tos. Bagus, Hei, dia tidak bisa minum. Jangan. Tommy, sekarang kita dan Chloe itu sudah benar-benar bertengkar. Jadi bagaimana dengan utang lebih dari 10,5 miliar rupiah itu? Dan bagaimana dengan pensiun saya sebesar 4,5 miliar rupiah? Bisakah kita masih mendapatkannya kembali? Siapa Susan itu? Bos Bruno, bukannya kita sudah sepakat 1 bulan untuk melunasinya dengan bunga, baru 3 hari. Jangan pukul anak laki-lakiku, Tommy. Berani-beraninya kamu tawar-menawar denganku. Dengar baik-baik, 10,5 miliar rupiah bukan jumlah kecil. Kami tidak bisa menunggu selama itu. Kamu dapat waktu 7 hari, paling lama. Kalau tidak lunas tepat waktu, keluargamu akan mengalami masa-masa sulit. Jangan khawatir. Sekarang harga semua barang naik. 1,5 orang. Seharusnya cukup untuk menutup utangmu. Bos Bruno, 1 minggu. Beri aku waktu 1 minggu lagi, aku akan carikan uangnya, aku janji. Aduh, Tommy, gadis Chloe itu tidak akan menolong kita. Dari mana kita dapat 10,5 miliar rupiah? Mungkin kita harus memohon pada Arthur sekali lagi. Mungkin kalau kita melunakkan hatinya, dia akan menolong kita lagi. Ibu, bukankah ibu dengar apa kata Arthur? Seluruh rencana pura-pura miskin ini adalah idenya dari awal. Seluruh keluarganya itu sama sekali tidak menganggap kita keluarga. Jangan khawatir, aku punya rencana. Aku akan buat Chloe berlutut dan memohon padaku untuk mengambil uangnya. Karena dia bermain curang. Jangan salahkan aku, kalau aku tidak berbelas kasihan. Hei, aku belum selesai minum, Felix. Kamu tidak seharusnya minum, dan kamu sudah minum banyak sekali.
Felix, kamu cerewet sekali. Katakan sesuatu yang manis padaku. Kamu mau dengar apa? Chloe, minum-minuman bikin semuanya jadi kacau. Aku ngapain aja? Felix juga minum banyak tadi malam, banyak banget, dia pasti nggak bakal ingat. Ibu Davis, mau kemana? Hahaha. Bapak Sterling. Aku baru ingat. Ada panci di kompor di rumahku. Gasnya masih nyala. Aku harus pergi. Sepertinya kamu, Ibu Davis, sudah nggak asing lagi dengan hal ini, ya? Alasanmu terlalu lancar. Hahaha, lucu banget. Bercanda aja. Apa? Alasan? Alasan apa? Sepertinya kamu, Ibu Davis, nggak mabuk berat tadi malam. Felix. Tadi malam, memangnya kenapa tadi malam? Soal tadi malam, jangan khawatir. Aku yang akan bertanggung jawab penuh. Harusnya begitu. Ini adalah gelang pusaka keluarga Sterling. Pakailah, dan kamu akan jadi istriku. Halo? Ibu Davis, gawat, parah banget pertengkaran dengan keluargamu itu. Videonya diunggah orang ke internet. Sekarang saham Apex anjlok. Apa? Para pemegang saham menuntut agar kamu mundur dari manajemen. Oke, aku segera ke sana. Hei, ada apa? Ada masalah di perusahaan? Apa kamu butuh bantuan? Tidak. Aku bisa atasi sendiri. Keluarga Davis melahirkan si aneh kecil seperti itu. Bagaimana bisa tempat seperti kota damai? Punya orang aneh yang berani memukul orang tua mereka, itu namanya tidak tahu berterima kasih. Betul, walaupun Bibi Susan dan Paman Frank salah, mereka tetap orang tua. Dan aku dengar tentang wanita tua itu, membesarkan 3 anak sendirian. Dan sekarang anak laki-laki dan cucu perempuannya sendiri, memperlakukannya seperti ini. Sungguh menyedihkan. Dan si aneh kecil seperti dia. Ternyata bos besar Apex, kita harus boikot Apex. Boikot Apex sekarang. Ini pasti ulah Tommy. Dia ambil video yang diedit dengan jahat itu dan unggah daring untuk menyesatkan semua orang. Ibu Davis, sekarang, kita perlu cari keluarganya, dan minta mereka keluarkan pernyataan klarifikasi. Hanya itu cara menyelamatkan harga saham, dan menstabilkan keadaan. Baru nanti kamu punya posisi, untuk bernegosiasi dengan pemegang saham. Tommy, sendirian, tidak mungkin bisa melakukan ini. Selidiki. Lihat siapa yang dia ajak bicara belakangan ini. Juga. Periksa rekening banknya untuk dana besar apapun. Fokus terutama pada Orang-orang di kantor pusat kota Sungai. mengerti. Bagus. Ayo kita kembali ke rumah keluarga Davis. Ya, Nah, Ibu Davis, bukannya kamu sudah memutuskan hubungan dengan kami? Jadi apa yang bawa kamu kembali merangkak? Wah, lihat siapa bos besar sekarang. Benar-benar lain. Memutuskan hubungan begitu saja ya. Tak ada yang mengalahkanmu soal tak punya hati. Ya, dia kan bos besar sekarang. Tentu saja dia memandang rendah kami kerabat miskin. Tommy, aku tanya langsung. Video yang diedit dengan jahat itu daring, kamu yang unggah? Hei, menuduh tanpa bukti namanya fitnah. Dan, Kamu, pukul aku, di sini. Ayo, pukul aku. Pukul dia. Kamu sentuh aku sedikit saja hari ini, dan saham Apex anjlok lagi besok. Jangan kira karena kamu bos besar kamu bisa memandang rendah kami. Oh, aku dengar kalau di Apex, mereka sudah bicara soal memecatmu, itu akibatnya membelakangi keluarga. Langsung saja, apa syaratmu? Silakan. Apa syaratmu? 5 juta. Baiklah, akan kuberikan padamu, dan aku akan keluarkan pernyataan klarifikasi sekarang juga. Aku mau 750 miliar rupiah. Kamu pikir CEO Apex cuma bernilai 5 juta, mau mengusirku seperti pengemis? Tommy, apa grup Apex benar-benar sehebat itu sampai bisa menyediakan 750 miliar rupiah? Tentu saja. Antara posisi CEO Apex dan 750 miliar rupiah, mana yang lebih penting, Ibu Davis pasti bisa menilai. Tommy, kamu benar-benar membuktikan bahwa tidak tahu malu membuatmu tak terkalahkan. 750 miliar rupiah. Lupakan saja soal grup Apex tidak punya uang sebanyak itu saat ini, seandainya pun ada, kau pikir aku akan memberikannya padamu? Yang benar saja. Kebetulan aku tahu bahwa grup Apex ini dibangun oleh ibu tirimu, Evelyn, dari nol dengan tangannya sendiri. Sungguh disayangkan akan hancur karena dirimu. Hahaha. Tommy, Kamu? Tommy, grup Apex adalah karya hidup ibuku, dan juga karyaku, tidak ada yang boleh menyentuhnya. Bahkan jika kamu tidak mengirimkan video klarifikasi itu, aku masih punya cara untuk melindungi grup Apex, percayalah padaku. Chloe, lain kali kau datang memohon padaku, tidak akan semudah ini. Aku tidak hanya akan mengambil 750 miliar, aku juga akan membuatmu berlutut dan meminta maaf padaku. Oh. Hei, kamu. Kembali ke kota Sungai, beritahu semua pemegang saham, dan aku akan mengadakan rapat pemegang saham. Tommy, menurutmu kita masih akan dapat uang itu? Gadis Chloe itu, dia tidak akan melawan kita sampai titik darah penghabisan kan? Jangan khawatir, Ibu. Aku akan membuatnya berlutut dan memohon padaku untuk mengambil uang itu. Jadi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita pergi ke kota Sungai, karena Chloe Davis sudah tidak punya belas kasihan. Maka jangan salahkan aku kalau jadi kejam.
Ibu, ayah. Chloe, sejak kamu kembali dari kota damai, kamu selalu murung, dan ayahmu serta aku sangat mengkhawatirkanmu. Iya, Chloe, apa kamu sedang ada masalah? Kalau lelah, kamu harus istirahat, karena pekerjaan tidak akan pernah habis. Ibu, ayah. Bagaimana jika aku bilang aku belum mengelola Apex dengan baik? Apakah kalian akan menyalahkanku? Sekarang perusahaan ini sudah aku serahkan ke kamu, aku yakin banget sama kamu, apapun yang terjadi, aku dan ayahmu nggak akan nyalahin kamu. Betul, aku udah nyisihin uang buat kamu. Bahkan kalau kamu nggak kerja di sini lagi, aku nggak akan biarin kamu susah. Kalau sampai yang terburuk terjadi, aku bisa aja balik jadi satpam. Ibu, ayah. Kalian keluarga terbaik yang bisa diminta siapapun. Sekarang, bisa cerita nggak apa yang sebenarnya terjadi? Ibu, ayah. Ini keluarga Davis dan beberapa pemegang saham Apex yang bekerja sama. Mereka ambil kejadian di KTT Kota Damai, bikin video, terus unggah di internet. Perusahaan lagi dalam masalah serius sekarang, parah. Apa? Kok bisa mereka serendah itu? Lagi pula, kita kan keluarga. Kok bisa mereka bergabung sama orang luar buat ngejailin kamu? Ayah tahu persis kayak apa mereka. Kan? Mereka sama sekali bukan orang baik. Apa ayah udah lupa gimana mereka perlain ayah 15 tahun yang lalu? Kok bisa ada keluarga kayak gitu? Chloe, lakukan aja apa yang perlu kamu lakukan. Sama orang kayak gitu, jangan sungkan-sungkan. Chloe, soal uang ini, aku dan ayahmu nyimpennya buat pensiun kami. Tapi sekarang, kamu lebih butuh. Ambil aja. Enggak, Bu, aku nggak bisa terima ini. Aku beneran nggak bisa. Ambil aja. Terima aja. Lakukan apa yang mau kamu lakukan. Hah? Kalau aku punya pilihan, aku nggak mau punya orang tua dan saudara kandung kayak gitu. Kalau gitu, aku nggak akan nyeret Chloe ke masalah ini. Ada keluarga yang kita dapat dari lahir. Tapi ada juga yang bisa kita pilih. Maksud kamu Felix? Anak itu orangnya baik. Tapi Chloe kita itu keras kepala banget, dia nggak akan ganggu dia di saat kayak gini. Kalian berdua persis sama. Persis banget. Felix. Ya ampun. Chloe lagi stres banget soal perusahaan, sampai nggak bisa makan atau tidur, itu ngerusak kesehatannya. Kamu harus nasehatin dia. Oke, aku paham. Transfer semua aset pribadiku ke pasar. Kita harus pulihkan harga saham Apex dengan segala cara. Ya, Pak. Ibu Davis, rapat pemegang saham sebentar lagi dimulai. Semuanya sudah siap? Bisa diandalkan, rapat pemegang saham hari ini akan disiarkan langsung ke seluruh internet. Para reporter lagi dalam perjalanan. Ayo kita pergi. Ibu Davis, saya akan langsung ke intinya hari ini, karena drama keluarga Anda. Nilai pasar perusahaan turun $300 juta tanpa alasan, dan kemarahan publik masih terus meledak. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas kekacauan ini, Anda harus mengundurkan diri. Tepat, kalau bukan karena Anda, bagaimana mungkin perusahaan berada di ambang kebangkrutan? Hari ini, Anda harus beri jawaban pada perusahaan. Ini jawaban saya. Perjanjian kemitraan dengan Sterling ini cukup untuk mengeluarkan Apex kami dari masalah ini. Sterling benar-benar setuju bekerja sama dengan kami, Bapak Sterling yang legendaris. Dikenal karena sikapnya yang sulit ditebak. Bekerja sama dengannya hampir mustahil. Bagaimana caranya Anda dapatkan kontrak ini? Itu bukan urusan Anda. Saya tahu betul bahwa banyak dari kalian di sini tidak ingin saya memimpin Apex. Tapi main licik sangat menyedihkan. Ibu Davis, kami tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Kami sudah setuju dengan kontrak ini sebelum tahun baru. Itu cerita lain. Sekarang, karena Anda, serangan daring, telah menyebabkan kerusakan besar pada perusahaan. Bagaimana Anda akan memperbaikinya? Klik tombol bagikan di bawah, ajak teman-teman Anda. Bukankah itu orang yang tidak menghormati orang tuanya? Beberapa hari lalu, bos Apex itu, beraninya dia siaran langsung. Si aneh kecil, kalau dia muncul, aku akan mencabik-cabiknya. Aku akan beri si aneh kecil ini pelajaran. Hal-hal di dunia maya itu jelas diedit dengan niat jahat. Karena saya tidak melakukan kesalahan apapun, saya pasti bisa membersihkan nama saya. Ibu Davis, siapa yang bisa membuktikan perkataan Anda? Anda tidak hanya mencaci maki orang tua di keluarga Anda bahkan menyerang mereka secara fisik. Bagaimana itu bisa membuat kami percaya Anda mampu memimpin Apex? Anda mau bukti? Baiklah. Bukti? Saya punya. Saya khawatir Anda tidak akan berani mengakuinya. 10 tahun yang lalu, persis seperti inilah cara kamu menjerat ayahku ke dalam utang yang besar. Sekarang kamu main trik lama yang sama padaku, mimpi kali, kalau sudah tak tahu malu, jadi kebal, kamu memang sengaja menghalangi jalan rezekiku, ya? Baik, silakan saja robek kontrak itu, aku masih punya banyak lagi. Kalau kamu tidak menandatanganinya hari ini, kamu tidak akan keluar dari ruangan ini. Kenapa tidak bilang soal rekaman itu dari tadi? Tommy juga tidak memberitahuku. Ini rekaman sepupuku Tommy menjeratku ke dalam utang besar. Kemudian, mereka bahkan mencoba memaksaku untuk menikahi orang bodoh di kampung. Aku sudah memutuskan hubungan dengan mereka. Aku yakin Tommy tidak pernah menyebutkan itu, kan? Kamu bekerja sama dengan mereka untuk mencoba mengusirku dari Apex. Biar ku jelaskan. Jangan harap. Ibu Davis, Apakah rekaman-rekaman ini asli? Permisi, ini adalah rapat pemegang saham perusahaan. Wawancara atau syuting tidak diizinkan. ada apa? Takut? Rapat kita ini tidak melibatkan konten rahasia apapun? Kenapa tidak boleh diwawancarai? Betul. Bagaimana kalau ini semua hanya sandiwara untuk kami? Lalu bagaimana? Kalian orang-orang penting. Itu jagoan memanipulasi. Publik berhak tahu kebenaran. Bapak Wallace, pikirkan yang lebih besar. Mereka cuma beberapa reporter. Selama tidak ada rekaman audio atau video, akhirnya apa yang mereka tulis masih tergantung kita.
Teman-teman dari Pers, kami izinkan kalian mengamati, namun, tidak boleh merekam audio, dan tidak boleh merekam video. Setuju? Ibu Davis, kami tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Lagi pula, siapa yang bisa buktikan rekaman ini asli? Bagaimana kalau kamu yang membuat-buat, dan mengunggahnya daring? Itu malah akan memperburuk keadaan. Sudah cukup, berhenti berakting. Kalau bukan kamu yang ada di belakang ini, mengendalikan semuanya dan mengambil untung darinya, bagaimana mungkin video ini bisa meledak seperti ini? Tommy tidak punya pengaruh sebesar itu. Ibu Davis, ada masalah. Ada keributan di pintu masuk perusahaan. Mereka mengaku sebagai kerabatmu. Nah, datang juga. Mereka mau apa di sini? Keluarkan mereka, sekarang. Kenapa buru-buru, Ibu Davis? Jangan-jangan rekaman itu palsu? Ibu Davis, buru-buru amat, rekaman itu beneran asli. Ibu Davis, ini ide gue. Kenapa gak sekalian hadapi mereka langsung? Nanti kita lihat sendiri, sekali untuk selamanya, siapa yang bicara jujur. Tapi, begini aja. Kalau kamu bisa selesaikan konfrontasi ini, bereskan video yang direkayasa itu di internet, dan bikin saham Apex naik lagi, gue kasih kamu 10% saham saya. setuju. Saya akan lakukan. Semuanya, sini lihat. Bos besar Apex membelakangi keluarganya sendiri dan membuat neneknya sendiri marah sampai meninggal. Hari ini, kita akan minta pertanggungjawaban darinya. Chloe, si aneh kecil. Kamu tidak menghormati orang tua, dan kamu bahkan meremehkan kami, kerabat miskin. Semuanya, kalian harus bela saya. Bela kita semua. Itu dia. Dia pelakunya yang membunuh neneknya sendiri. Kamu tunggu saja. Tidak. Saya tidak bisa melawan sekarang. Ya ampun. Kamu baik-baik saja? Aduh, sekarang kamu mau ngerjain saya? Aduh, Bos besar, menganiaya orang miskin, kampungan, dan tidak berpendidikan seperti saya? Ah, Ibu, kamu baik-baik saja? Punggungmu, bukannya memang sudah sering sakit? aduh, punggungku. Punggungku mungkin patah. Ya ampun, gimana ini sekarang? kukira bakal ada kejutan. Ternyata gadis Davis itu benar-benar membuat neneknya sendiri marah sampai meninggal. Sampai segitunya teganya. Perusahaan yang tega seperti ini, terlalu keterlaluan. Kita harus boikot mereka. Bibi Susan, aku baru saja kembali dari rapat pemegang saham. Mulai sekarang, aku benar-benar diputus hubungannya dari Apex. Uang 750 miliar rupiah yang kamu minta itu, mungkin tidak bisa kusiapkan. Kamu kan bos besar. Masa sih bos besar sepertimu tidak punya 750 miliar? Tommy, semua orang ingin naik lebih tinggi. Dulu, kamu yang menyuruhku menandatangani pinjaman 10,5 miliar rupiah itu, aku tahu niatmu baik untuk keluarga. Aku paham. Sungguh, aku paham. Walaupun Bibi Susan, hanya demi uang, mencoba menikahkanku dengan si bodoh dari desa itu, aku tahu. Kalian semua punya niat terbaik untukku, kan? Dulu aku salah menilai kalian. Bangsat, Tidak. Chloe? Apa yang sedang kamu coba lakukan? Hah? Tommy, kamu bilang sebelumnya, kalau aku memberimu 750 miliar rupiah, kamu akan membantuku membersihkan video-video yang diedit dengan jahat di internet itu. Sekarang aku menyesal sekali, karena tidak mendengarkanmu. Kalau aku masih jadi CEO, 750 miliar memang akan sulit, tapi mungkin bisa kukumpulkan. Tapi sekarang, aku sudah keluar dari grup Apex. Tidak mungkin. Chloe, kamu benar-benar diusir dari Apex? Ya, lupakan 750 miliar, 5.000 saja sudah susah. Dan lagi, aku mungkin sudah terkubur di bawah gunung utang. Tommy, aku ini sepupumu sendiri, aku mohon padamu, kamu harus membantuku. Tommy, kamu benar-benar harus membantuku. Kita ini keluarga. Tommy, Keluarga apa? Siapa? Siapa yang sekeluarga denganmu? Nenek, bukankah nenek punya uang pensiun sebesar 4,5 miliar rupiah itu? Begini. Lagi pula dia sudah mati. Uang 4,5 miliar itu bisa kita bagi-bagi sendiri. Chloe, anak kurang ajar. Kamu bocah nakal, Chloe. Sudah kuduga, kamu selalu mengincar uang pensiunku. Satu keluarga? Siapa bilang kita keluarga? Dengarkan ini, utangmu, bukan urusan kami. Tunggu, wanita tua ini, dia hidup kembali, jangan-jangan. Dia memalsukan kematian untuk menipu uang? Rendah sekali. Jadi video yang kita lihat, semua diedit oleh sepupu Ibu Davis. Untuk membuatnya terlihat buruk, mereka memperlakukan kita seperti si aneh kecil. Sangat mungkin, ini semua ulah kerabat-kerabat ini. Punya kerabat seperti itu, sungguh sial yang terburuk. Sepertinya kita salah tentang Ibu Davis selama ini. Kalau keluarganya sendiri tidak memaksanya, mana mungkin dia memutuskan hubungan dengan keluarga Davis? Nenek, melihat nenek masih hidup, aku sangat senang. Tapi sekarang, aku tidak punya 1 sen pun. Kalau bukan karena Tommy mengunggah video yang dimanipulasi itu secara daring, perusahaanku tidak akan berada di ambang kebangkrutan. Perusahaanku sekarang bangkrut, aku harus bekerja beberapa kali seumur hidup untuk melunasinya. Baiklah, cukup, jangan berlebihan. Chloe, kamu bocah nakal. Chloe Tommy, adalah yang paling menjanjikan di keluarga kita. Hei, kamu diusir dari Apex karena kamu tidak berguna. Apa hubungannya dengan Tommy? jadi ini siaran langsungnya. Keluarga ini benar-benar penuh dengan kerabat toksik. Mereka ternyata berpura-pura mati untuk menipu uang. Siaran langsung apa? Siapa yang sedang siaran langsung? Hah? Halo, sapa kamera. Matikan, sekarang. Cepat. Hei. Aduh, kamu, apa yang kamu lakukan? Ya ampun, bos baru Apex, tidak hanya muda, tapi juga berani dan tajam. Kak, aku benar-benar suka padanya. Mereka seharusnya yang paling dekat.
tapi malah menusukmu dari belakang. Ibu Davis tepat sekali. Halo semuanya. Saya adalah CEO baru dari grup Apex, Chloe Davis. Tujuan siaran langsung ini adalah untuk membahas rumor yang beredar di dalam perusahaan. Saya percaya benar dan salah adalah untuk dinilai semua orang. Kebenaran akan selalu menang. Sekian untuk hari ini. Jadi, biar ku beritahu sesuatu. Apapun yang kamu katakan sekarang, tidak ada yang akan percaya padamu. Bocah nakal. Kamu tidak diusir dari Apex. Hah? Kamu masih berbohong pada kami. Nenek, izinkan saya memberi saran terakhir. Berhenti berpura-pura sakit, teruskan saja. Dan itu mungkin jadi kenyataan. Siapa Tommy? Jangan kira lari ke kota sungai akan menyembunyikanmu dariku. Kamu janji 15 miliar rupiah plus bunga. Kapan kamu bayar? Aku tidak punya. Dia sepupuku. Dia CEO Apex. Dia kaya, ambil darinya. Kamulah yang pinjam uangnya. Kenapa dia yang harus bayar? Si aneh kecil. Aku tidak peduli apa yang dilakukan orang lain. Di sini, yang pinjam yang bayar. Itu peraturannya. Bos Bruno. Aku tidak punya uang. Tunggu. Beri aku beberapa hari lagi, tolong. Aku akan kembalikan, sumpah. Aku pasti. Tidak, tunggu. Bos Bruno, hei, berhenti. Jangan khawatir, Bapak fans. Anggap saja selesai. Saya jamin, mulai sekarang, keluarga ini tidak akan datang mengganggu Ibu Chloe lagi. Malam ini, aku bawa anak buah kembali ke kota damai. Begitu sampai di sana, bahkan Bapak Wallace tidak akan bisa menyentuhku. Bapak Wallace. Kebenaran sudah terungkap. Saya percaya saham korporasi Apex akan segera pulih. Adapun 10% saham yang kamu pegang itu, akan saya ambil alih darimu. Kamu bisa pulang dan menikmati masa pensiunmu. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Mulai sekarang, di perusahaan ini, semua urusan, besar atau kecil, harus dapat persetujuanku dulu. Sudah jelas? Jelas sekali. Ibu Davis, Anda benar-benar luar biasa. Reputasi perusahaan sedang meledak-lebak daring. Kita menghemat banyak biaya pemasaran. Semua orang di perusahaan sangat mengagumi Anda. Keberuntunganku. Tidak mungkin terus-terusan sial. Benar, kan? Ibu Davis, mengenai kontrak itu, aku sudah menjelaskan semuanya kepada mereka. Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Hei. Kamu kan sudah dewasa. Kenapa masih kekanak-kanakan? Kapan aku? Hei, Maaf, aku tahu akhir-akhir ini aku mengabaikanmu. Baiklah, maafkan aku. Karena Anda, Ibu Davis, menolak mengakuiku? Kembalikan gelangnya. Ah, yang benar aja. Masa begitu saja minta dikembalikan? Serahkan padaku. Sekarang. Kamu juga milikku sekarang. tidak, aku bukan. Itu bukan sesuatu yang sembarangan. Biasanya, itu adalah sesuatu yang diucapkan pria kepada seorang gadis. Aku tidak peduli. Aku ingin mengatakannya. Aku akan mengatakannya.